Bab 346. Wujud Dewa Roh. BAAMMM. Leluhur roh langsung dipukuli lagi seperti sebelumnya. Mungkin leluhur roh tidak menyangka kalau dia akan dipermainkan oleh bayi kecil dan naga kecil seperti itu. Bahkan jika dia tidak terluka parah, tapi rasa malu yang dia terima sudah cukup membuat leluhur roh muntah darah. Sepertinya dua orang ini sangat suka memukul wajah orang lain, ucap Dewa Kematian heran melihat tingkah dua berandalan itu. Mungkin mereka iri dengan wajah tampan leluhur roh, karena itu dia ingin membuat wajah leluhur roh menjadi jelek, ucap Dewa Takdir. Hei, kalian tidak tahu kalau memukul wajah seseorang itu lebih baik daripada memukul perutnya, ucap naga kecil tiba-tiba muncul dan menepuk pundak dua teman lamanya itu dengan santai. Oh, alasannya, tanya Dewa Kematian. Coba kalian pikirkan, apa kalian mengetahui jenis kelamin leluhur roh? Kalau begitu apakah dia pria atau wanita? Tanya naga kecil. Sepertinya pria, jawab Dewa Takdir. Aku tidak tahu, tapi mungkin dia pria, jawab Dewa Kematian bingung. Halo, dia roh leluhur yang telah melahirkan banyak roh, jadi ada kemungkinan dia wanita. Dan jika ternyata dia sedang hamil, lalu kami memukul perutnya bagaimana? Bukankah kami akan membunuh anak dalam rahimnya itu? Jelas naga kecil setengah bercanda setengah serius. Mendengar penjelasan naga kecil, keduanya langsung mengangguk setuju. Memang benar mereka sudah lama penasaran dengan jenis kelamin dari leluhur roh. Meskipun dia berwujud laki-laki, tapi ada kalanya leluhur roh berwujud wanita yang membuat mereka bingung. Kalau begitu, lakukan lagi. Dan kalau bisa telanjangi dia agar membuat penasaranku menghilang, ucap Dewa Takdir dengan santai. Bai Wutian entah ingin tertawa atau menangis, dua teman lamanya ini hampir sama-sama terpengaruh oleh sifat berandalan bayi kecil dan kelompoknya. Sepertinya pengaruh bayi kecil benar-benar sudah melebihi batas wajar, ucap Bai Wutian dalam hatinya. Leluhur roh bangun lagi. Dia mendengarkan percakapan yang dilakukan oleh ketiga teman lamanya itu membuat dia memuntahkan seteguk darah karena sangat marah. Kalian kurang ajar, teriak leluhur roh marah menunjuk mereka semua. Tenangkan giliranmu dan perhatikan setiap sisimu, jika kamu bodoh seperti ini pantas saja kamu mudah dimangatkan oleh orang lain. Bayi kecil di langit berbicara sembari menatap leluhur roh dengan jijik. Apa maksudmu? Ucap leluhur roh kebingungan. Sepertinya kamu belum sadar apa yang terjadi di sini bukan? Baiklah, aku mengatakannya. Sebenarnya aku dan naga kecil telah menunggumu sejak lama, ucap bayi kecil dengan santainya, tapi ucapannya itu membuat leluhur roh kaget. Kamu masih bingung kan? Itu karena aku dan yang lainnya sudah mengetahui apa tujuanmu datang ke sini, karena itulah kami tidak akan membiarkanmu membawa kakakku pergi dari negeri langit, jelas bayi kecil yang membuat leluhur roh langsung tertekan. Pantas saja semua orang di sini terlihat santai dan hanya memandangi dia dipukuli oleh naga kecil dan bayi kecil. Ternyata mereka sudah menunggu dirinya untuk masuk ke dalam jebakan mereka. Wajah leluhur roh sangat merah karena malu bercampur marah. Awalnya dia datang ingin menampilkan betapa kuatnya dia kepada semua penguasa dan orang kuat di sini. Tapi sekarang malah dia yang dipermalukan oleh naga kecil dan bayi kecil. Kamu baru sadar bukan? Sekarang apakah kamu ingin berbicara baik dengan kami atau kamu ingin aku menangkapmu dulu untuk berbicara baik denganmu? Tanya bayi kecil dengan wajah dingin. Sepertinya kamu sangat ingin menangkapku, apa yang terjadi? Coba aku tebak, apakah sesuatu terjadi dengan Kaisar Langit? Ucap leluhur roh tersenyum menjijikan setelah sadar kalau Lin Tian belum juga muncul sejak dia datang pertama kali ke negeri langit. Sepertinya benar, apakah pria kecil itu sekarat? Tahu dia telah mati. Hahaha, lihatlah, melawan takdir. Bahkan dia tidak bisa menghindari takdir kematiannya, ucap leluhur roh bahagia mendengar sesuatu terjadi dengan Lin Tian. Bayi kecil terdiam, tapi wajahnya terlihat sangat marah karena ucapan dari leluhur roh tersebut. Hal yang paling menyakitkan untuk bayi kecil tentu adalah saat dia melihat Lin Tian kehilangan matanya. Karena dia sadar kalau leluhur roh akan datang menjemput Lin Tian, dia langsung menunggu leluhur roh itu. Itu bukan masalahmu, tapi karena kamu berani menghina kakakku, aku akan memukulmu dengan parah sebelum menanyaimu, ucap bayi kecil yang telah melepaskan aura kuatnya. Hahaha, bocah kecil, bahkan ayahmu harus hormat kepadaku tapi kamu ingin memukulku. Bagaimana caranya? Ayo, ucap leluhur roh dengan puas.
Swiss. Boom. 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 Leluhur roh dipukuli terus-menerus sampai dia terus menerbangkan beberapa darah keluar dari mulutnya. Dia bahkan tidak dapat melawan balik bayi kecil setelah dipukuli diam-diam oleh bayi kecil. Boom. Terlalu lemah, ucap bayi kecil dengan dingin. Sial, wahai roh-roh yang berada di atas tingkat roh agung, datanglah kepadaku dan berikan aku kekuatan kalian, ucap leluhur roh. 5 cahaya muncul dari 5 arah berbeda lalu menembus masuk ke kening leluhur roh. Perlahan dari kening leluhur roh mata aneh muncul tempat di tengah antara 2 mata leluhur roh tersebut. Melihat itu Dewa Takdir dan 2 lainnya kaget, karena mereka belum pernah melihat wujud dari leluhur roh yang sekarang dipenuhi oleh armor kristal. Wujud apa itu? Tanya Bai Wutian kaget. Aku tidak tahu. Aku bahkan belum pernah melihat wujud seperti itu selama ini, jawab Dewa Takdir yang dulunya adalah tuan dari leluhur roh. Hahaha, ini adalah mata yang diberikan oleh Yang Agung kepadaku. Mata penguasa roh, dan armor kristal roh yang dapat meningkatkan kekuatanku 10 kali lipat, wujud Dewa Roh. Jelas leluhur roh menatap bayi kecil dan naga kecil. Ho, jadi wujud Dewa Roh kah? Kalau begitu biarkan aku mencobanya, ucap bayi kecil langsung maju dan melepaskan pukulan langsung kepada leluhur roh. Leluhur roh tidak bergerak dan hanya tersenyum memandang bayi kecil. Tanpa sedikit pun bergerak, tiba-tiba bayi kecil terbang dengan cepat sesaat tinjunya sudah mendekati wajah dari leluhur roh. Boom, boom, kakak, teriak naga kecil kaget melihat bayi kecil yang diterbangkan oleh leluhur roh tanpa bergerak sedikit pun. Haha, kalian membuatku menggunakan wujud Dewa Roh. Jadi berbanggalah jika kalian bisa mati di tanganku ini, ucap leluhur roh dengan gilanya. Swiss, jangan sombong, ucap bayi kecil muncul lagi di belakang leluhur roh, tapi itu sia-sia karena dia langsung diterbangkan lagi tanpa alasan oleh leluhur roh. Boom, apa yang terjadi? Ucap Tian Hunhu yang melihat bayi kecil dipukul mundur terus-menerus tanpa alasan yang jelas. Bab 347 Lindong vs Leluhur Roh. Mata itu, Dewa Takdir melihat mata yang muncul di kening leluhur roh menjadi sangat serius. Apa dia mendapat berkah dari Sang Pencipta? Tanya Bai Wutian. Kemungkinan, dan ada alasan lain, yaitu orang ini sudah dibutakan oleh Sang Pencipta sama dengan diriku saat masih dikendalikan oleh Sang Pencipta dulu, jawab Dewa Takdir serius menatap leluhur roh yang tidak bergerak meskipun telah diserang oleh bayi kecil. Boom, boom. Apa yang terjadi? Mata apa itu? Fikir bayi kecil dengan aneh menatap leluhur roh. Boom, bayi kecil tiba-tiba tidak dapat menahan sesuatu yang memukulnya dan membuat dia langsung terbang jatuh menghantam gunung di depannya. Ini, Lindong menatap leluhur roh dengan wujud dewa rohnya. Bayi kecil berdiri lagi dan terbang ke langit saling berhadapan dengan leluhur roh. Tidak lama juga naga kecil muncul di samping bayi kecil yang juga tampak serius menatap leluhur roh. Sepertinya matamu sama dengan mata Dewa Takdir dulu, apakah kamu benar-benar telah menganggap Sang Pencipta sebagai tuanmu? Naga kecil yang berdiri di samping bayi kecil menatap leluhur roh dengan tatapan menjijikan. Dia tidak menyangka leluhur roh benar-benar telah jatuh ke dalam jurang begitu dalam sehingga dia melakukan cara yang seharusnya tidak pernah dia lakukan untuk menjadi kuat. Lalu apa? Ini kekuatanku, dan ini adalah tubuhku. Sekarang tanpa aku harus menjadi roh kalian, aku masih bisa menunjukkan kekuatan asliku, jawab leluhur roh memandang naga kecil dengan senyum mengejek. Lalu apakah ucapanmu dulu kepada kakakku masih berlaku? Tanya naga kecil yang mengingat sumpah dari leluhur roh. Hahaha, tentu saja. Apakah menurutmu dia bisa melawan Sang Pencipta? Bermimpilah. Kalian semua orang-orang bodoh yang tidak tahu apa namanya kekuatan sebenarnya berani melawan ayah kita. Benar-benar bodoh, ucap leluhur roh dengan nada menghina semua yang ada di sana. Langkahmu telah benar-benar berhenti, kamu sekarang hanyalah mainan yang digerakkan oleh orang lain. Tidak ada masa depan, tidak ada kebebasan, itulah dirimu yang sekarang leluhur roh. Lindong tiba-tiba muncul di hadapan leluhur roh, sontak leluhur roh melihat Lindong berani berdiri di depannya hanya tersenyum mengejek atas semua ucapannya tadi. Hahaha, kamu hanya semut di mata ayah. Tapi Mais berani mengucapkan kalimat berani seperti itu, sungguh lucu. Bahkan semut bisa menjadi kuat jika mereka bersama-sama. Gajah sekalipun tidak akan dapat melawan semut setelah mereka bersatu, kenapa harus menertawakan semut? Kamu terlalu berisik.
Ucap leluhur roh menggerakkan tangannya lalu angin aneh mulai mengarah ke Lindong. Lindong hanya diam sejenak, mata Lindong tiba-tiba berubah menjadi gelap dan angin yang tadi akan mengarah kepadanya langsung menghilang dengan anehnya. Apa? Wajah leluhur roh kaget saat melihat Lindong tidak terluka sedikit pun karena serangan angin rohnya. Kenapa dia tidak terluka? Akan ku coba lagi, pikir leluhur roh, dia lalu mendekati Lindong dalam sekejap. Paman awas, ucap bayi kecil yang mengetahui rencana leluhur roh. Lindong tidak bergerak, dia hanya sedikit tersenyum melihat leluhur roh. Entah kenapa leluhur roh merasa aneh dengan senyum Lindong itu tapi dia tidak terlalu memikirkannya dan langsung menggunakan teknik tangan rohnya untuk melawan Lindong. Boom, boom, boom. Berbagai pukulan roh yang tidak terlihat menyerang Lindong, tapi yang tidak disangka oleh leluhur roh adalah Lindong bahkan tidak bergerak sedikit pun dari tempatnya. Bahkan tidak ada luka atau goresan yang ada di tubuh Lindong yang membuat leluhur roh kaget. Wujudmu memang bagus, dan aku sedikit kagum dengan kekuatanmu. Sayangnya kekuatan yang didapatkan dengan cepat bukanlah kekuatan nyata, di mataku kamu hanyalah badut yang sedang menari, ucap Lindong yang tidak lagi diam. Dia mengeluarkan tombak hitamnya dan memotong seluruh tangan roh tidak terlihat milik leluhur roh tanpa ampun. Semua tangan tidak terlihat itu hancur yang menyebabkan armor di bahu leluhur roh langsung retak. Apa, kamu bisa melihat roh tangan dan pedangku? Tanya leluhur roh kaget. Aku bukan hanya bisa melihatnya, aku bahkan dapat melihat dari mana asal rohmu itu, jawab Lindong santai. Tidak mungkin, bagaimana bisa kamu melihat sesuatu yang bahkan belum kamu ketahui? Leluhur roh tidak percaya dengan ucapan Lindong. Terserah kamu percaya atau tidaknya, apa yang kamu lihat itulah kenyataannya. Sial, leluhur roh dengan marah memanggil seluruh roh yang ada di negeri langit. Roh-roh itu menyatu menjadi satu membentuk raksasa bersayap putih di langit. Leluhur roh yang berada di bawah kaki raksasa yang sangat besar itu menghilang. Tubuh Kaisar Roh. Suara leluhur roh tiba-tiba terdengar dari mulut raksasa tersebut. Lindong yang melihat itu sedikit mengerutkan keningnya, bahkan Dewa Takdir dan dua dewa kuno lainnya agak bingung dengan kekuatan yang ditampilkan oleh leluhur roh tersebut. Apakah ini kekuatan Sang Pencipta? Dia dapat membuat leluhur roh yang selalu memiliki sifat tenang dapat menjadi orang yang haus akan kekuatan, ucap Bai Wutian yang melihat bagaimana leluhur roh sekarang. Kekuatan dan semua yang ada di dunia ini memang dapat membuat orang lupa diri, bahkan jika itu leluhur roh yang memiliki hati bersih dalam menghadapi godaan untuk mendapatkan kekuatan besar mana mungkin dia tidak tergoda, jawab Dewa Kematian agak sedih melihat leluhur roh yang sekarang. Hancurkan. Ucap raksasa bersayap putih itu mengayunkan tangan besarnya ke arah Lindong. Hadang, tangan melahap. Ucap Lindong. Tangan hitam raksasa muncul di belakang Lindong, tangan hitam itu langsung bertabrakan dengan tangan raksasa bersayap putih itu. Boom! Perubahan Kaisar Naga, teriak Lindong langsung dari tubuhnya mengeluarkan cahaya emas. Dalam cahaya emas itu, Lindong yang semula berbadan manusia tiba-tiba berubah menjadi naga emas yang sangat besar. Bahkan wujudnya sama besar dengan wujud raksasa itu. Bai Wutian melihat wujud naga emas Lindong kaget karena aura yang ditampilkan Lindong benar-benar berbeda dari sebelumnya. Wujud itu, bagaimana mungkin? Ucap naga kecil kaget melihat wujud naga emas Lindong. ROAARRR. Raungan naga emas itu terdengar ke seluruh negeri langit yang membuat semua orang-orang di sana kaget dan langsung memandang ke arah suara itu berasal. Bahkan Dewa Neraka dan semua penguasa yang sedang berlatih juga ikut terkejut, mereka langsung keluar dari ruang rahasia itu dan melihat sosok naga emas raksasa sedang berlawanan dengan raksasa bersayap putih. Apakah ini kekuatan asli dari Dewa Elemen? Ucapan itu ada di dalam pikiran seluruh penguasa alam yang melihat wujud sejati dari Lindong. Bab 348. Identitas asli Lindong. Siapa Lindong sebenarnya? Tanya Dewa Kematian kaget melihat Lindong yang sekarang. Kenapa kalian begitu kaget dengan wujud Paman Lin? Tanya Tian Hunhu yang berdiri di samping mereka. Gadis kecil, kamu berasal dari zaman yang sama dengan kita. Apakah kamu tidak pernah mendengar legenda tentang naga kuno? Tanya Bai Wutian. Naga kuno, bukankah naga kecil adalah naga kuno? Apa masih ada naga kuno yang lain? Tanya Tian Hunhu bingung. Dulu dia tahu kalau naga kecil adalah naga langit, naga kuno yang sangat kuat dari naga-naga yang ada di zaman dulu bahkan zaman sekarang. Hahaha,
Naga langit hanya dapat berada di bawah jika dibandingkan dengan naga kuno itu. Tiba-tiba entah kenapa Dewa Takdir tiba-tiba tertawa saat setelah dia terdiam karena kaget dengan perubahan wujud dari Lindong. Naga kuno yang dimaksud Bai Wutian adalah naga yang ada dalam legenda. Naga dengan wujud emas mempunyai seluruh kemampuan yang ada pada setiap naga terkuat. Bahkan dikatakan kalau naga emas itu disebut sebagai ayah dari seluruh ras naga. Sayangnya sejak dulu itu hanyalah legenda dan belum ada orang yang bisa membuktikan kalau naga emas itu ada. Meskipun banyak naga dengan warna emas tapi mereka hanya sebatas naga emas biasa, bahkan itu tidak bisa dibandingkan dengan Lin Long yang juga memiliki setengah darah naga kuno. Sedangkan untuk naga kecil, dia lebih rendah dari naga emas. Tian Hunhu menutup mulutnya karena tidak menyangka kalau dewa elemen yang dianggap sebagai terlemah dari para penguasa dulu ternyata adalah naga kuno dalam legenda. Tapi bagaimana bisa dia memiliki wujud manusia sempurna seperti itu? Tanya Tian Hunhu. Karena dari dulu dia tidak pernah merasakan ada aura istimewa dari tubuh Lindong, jadi dia sedikit bingung dengan cerita Bai Wutian tersebut. Itu karena Kaisar Naga Emas yang sebenarnya sangat sulit untuk ditebak. Dia adalah orang yang tidak pernah muncul di hadapan orang lain bahkan jika dunia hancur sekalipun dia tidak akan pernah peduli, jelas Bai Wutian dengan suara sedikit gemetar. Sekarang dia sadar kenapa Lin Tian begitu tidak normal, dan kenapa dia selalu bisa melawan takdirnya sendiri. Ini sudah pasti karena darah yang diwarisinya dari Lindong itu sendiri. Sekarang Lindong telah menunjukkan wujud aslinya di hadapan semua orang. Dengan begitu jelas dia mendukung anaknya untuk menjadi penguasa. Menurutku mungkin kita ada kesempatan untuk melawan Sang Pencipta, ucap Dewa Takdir sambil tersenyum. ROAARR. Kenapa? Siapa kamu? Wujudmu itu hanya ada dalam legenda. Lindong tidak membalas, dia hanya meraung keras yang membuat langit sangat gelap. Dan berbagai petir pun turun dari langit yang gelap itu, petir-petir langsung menyerang leluhur roh tanpa ampun. Hal itu membuat leluhur roh terus menghindar dan mencoba yang terbaik untuk menahan petir-petir tersebut. Boom! Kenapa? Kenapa aku masih saja lemah? Teriak leluhur roh dengan marah. Karena kekuatan yang kau miliki bukanlah milikmu sepenuhnya, ucap Lindong dengan suara dinginnya. ROAARRR. Boom! Leluhur roh sekali lagi mendarat dengan keras ke tanah dengan sangat menyedihkan. Raksasa putih itu perlahan mengecil lalu kembali ke wujud leluhur roh yang penuh dengan luka. Dia masih tidak menyangka kalau masih ada yang lebih kuat dari dia setelah mendapatkan kekuatan Sang Pencipta. Obsesi dan ambisi telah membutakan hati nuranimu leluhur roh. Bahkan jika aku tidak sekuat dirimu, masih ada yang jauh lebih baik dari aku maupun kamu, jelas Lindong. Tidak, aku tidak mau. Ayah, berikan aku kekuatanmu. Teriak leluhur roh. Seperti yang kamu inginkan, tiba-tiba suara terdengar di kedua telinga leluhur roh. Saat mendengar suara tersebut membuat leluhur roh sangat bersemangat. Perlahan tubuh leluhur roh yang tadi telah kembali ke wujud manusianya kembali muncul. Tapi, sekarang di kening raksasa itu telah muncul mata ketiga. Mata ketiga itu berwarna emas yang membuat raksasa putih menjadi keemasan. Yang tidak disadari oleh leluhur roh, kesadarannya diambil oleh mata emas itu membuat dirinya tidak sadarkan diri. Mata emas menatap Lindong dengan tenang. Lindong yang dalam wujud naganya juga menatap raksasa bermata tiga itu. Aku tidak menyangka kalau naga kuno yang acuh akan keadaan dunia masih hidup sampai sekarang, ucap mata emas itu. Dan aku juga tidak menyangka kalau orang yang menciptakan dunia saat itu telah mati, dan sepertinya sekarang hanya tersisa kamu mata emas dari pria itu. Lindong sebenarnya baru mengingat masa lalunya sebagai dewa kuno saat dia berubah sepenuhnya menjadi naga emas. Sebelumnya dia hanya mengingat sedikit dirinya yang tidak pernah diketahui oleh istri maupun keluarga besarnya. Hahaha, naga kuno, aku bertanya kepadamu. Silahkan, tapi jika kamu meminta aku menyerahkan anakku itu tidak mungkin. Dia anakku bukan anakmu, dan kembalikan mata anakku atau aku akan menghancurkan tempatmu, jawab Lindong sudah mengetahui apa yang ingin dipertanyakan oleh mata emas. Apakah kamu serius? Kekuatanmu belum sepenuhnya kembali bukan? Aku tebak itu karena kamu terus bereinkarnasi yang membuat kekuatanmu belum pulih selama ini, ucap mata emas yang membuat raksasa itu tersenyum sendiri. Swiss. Yo, sudah lama, ucap salah satu dari dua sosok yang muncul di kiri dan kanan Lindong. Ho,
Kalian bukankah tikus surgawi dan harimau surgawi? Apakah ingatan kalian juga telah kembali karena Dewa Naga kuno? Ucap raksasa mata emas menatap dua sosok yang tidak lain adalah Lin Diao dan Lin Xiao. Hahaha, lalu apa? Apa kamu serius ingin membawa keponakanku? Tanya Lin Xiao sambil melepas energi brutalnya yang membuat seluruh penguasa merasa tercekik. Ini, apakah dia harimau kuno? Bukankah saat itu darahnya tidak lebih murni dari aku ataupun bayi kecil? Ucap Bai Wutian kaget merasakan tekanan dari Lin Xiao. Hahaha, kamu masih brutal seperti biasanya harimau liar. Ayolah, kamu bisa pergi dari sini atau kami tiga saudara akan menghancurkan kamu sepenuhnya, ucap Lin Diao santai tanpa sedikit pun takut di mata mereka. Hahaha, apa kalian tidak sadar kalau kita dulu ada berapa? Dan kenapa hanya kalian yang tersisa? Seharusnya kalian sudah sadar bukan? Ucapan raksasa emas membuat wajah ketiganya menjadi jelek. Mereka menyadari apa maksud dari ucapan dari raksasa emas, tapi mereka belum mendapatkan bukti apapun dulu sebelum Lin Dong memutuskan untuk bereinkarnasi lagi dengan dua saudaranya yang lain. Dalam kebingungan ketiganya, dua sosok muncul di tengah-tengah antara mereka. Ayah, aku tidak menyangka kamu juga seseorang yang sudah sering bereinkarnasi. Bab 349. Lin Tian dibawa pergi. Lin Dong melihat Lin Tian tidak lagi memiliki mata, hatinya terasa sakit, sangat ingin menghancurkan raksasa emas itu dan mengambil mata raksasa itu untuk anaknya. Jadi kamu Lin Tian? Tanya raksasa emas menatap Lin Tian dengan senyum dingin. Iya, apakah ada masalah? Tanya Lin Tian mendengar suara raksasa. Hahaha, tidak. Aku hanya ingin kamu pergi ke pintu surgawi menerima warisanku. Tapi orang yang aku perintahkan untuk menjemputmu malah dihadang oleh orang-orang bodoh ini, jadi menurutmu apa yang harus aku lakukan untuk mereka? Oh, ada apa sang pencipta sampai ingin membawaku ke pintu surgawi? Apakah ada sesuatu di dalam yang sangat menarik untukku? Jika tidak ada mungkin aku minta maaf tidak bisa mengikutimu, jawab Lin Tian santai. Tenang saja, kamu akan puas saat berada di dalamnya nanti, jawab raksasa emas itu. Kalau begitu, aku ikut denganmu. Lin Tian langsung setuju dengan raksasa emas tanpa ragu sedikit pun. Lin Dong dan yang lainnya agak tidak dapat bertahan tapi mereka mengerti kalau Lin Tian memiliki rencananya sendiri untuk mengikuti raksasa emas pergi ke pintu surgawi tersebut. Lin Tian menepuk pundak Mu Suanyin pelan, dia mengerti kalau Mu Suanyin mengkhawatirkan keadaannya. Hahaha, kalau begitu ayo sekarang ikut denganku, ucap raksasa bermata emas dengan gembira menatap Lin Tian. Lin Tian mendengar suara raksasa itu hanya tersenyum, dia meminta Mu Suanyin membawanya ke hadapan Lin Dong. Setelah itu Lin Tian menyerahkan apa yang ingin ia berikan kepada Lin Dong dengan masih tersenyum hangat. Lin Dong yang telah kembali ke wujud manusianya sedih memandang Lin Tian, tapi dia masih tetap menerima apa yang diberikan kepadanya. Apakah ini? Ayah, aku percaya denganmu. Bawa mereka ke sana dan hancurkan semua meteor perak itu, ucap Lin Tian pelan yang hanya dapat dia dan Lin Dong mendengar. Lin Dong terdiam untuk sementara waktu, dia akhirnya mengangguk setuju dengan rencana Lin Tian. Bagaimanapun Lin Tian anaknya, tentu dia harus membantu apapun yang ingin dilakukan Lin Tian. Ayah, ajak Paman Chu dan Yang Untung berlatih dengan ayah. Aku yakin mereka berdua pasti akan sangat membantu nantinya, ucap Lin Tian. Iya, ayah akan pergi sendiri menemui mereka, jawab Lin Dong. Lin Tian akhirnya mengangguk, dia meminta Mu Suanyin membawanya ke raksasa emas itu. Meskipun Mu Suanyin tidak mau, dia hanya bisa membawa Lin Tian dengan berat hati. Semuanya adalah keinginan Lin Tian, dan dia sebagai istri hanya bisa menuruti keinginan Lin Tian. Meskipun berbahaya untuk Lin Tian, tapi Mu Suanyin masih ingin tetap yakin kalau Lin Tian pasti akan baik-baik saja. Raksasa itu membuka tangannya dan memerintah Lin Tian untuk naik ke tangannya. Lin Tian pada akhirnya dibawa naik oleh Mu Suanyin. Kalau begitu, kita pergi sekarang, ucap raksasa emas kepada Lin Tian. Jika sesuatu terjadi kepada anakku, aku akan menemuimu meminta tanggung jawabmu. Ucap Lin Dong dengan suara dingin. Hahaha, Dewa Naga kuno. Dia yang ingin mengikutiku, dan itu bukan terserahmu untuk menentukan apakah dia mati atau tidak, jawab raksasa emas dengan senyum sombong. Sial, apa kamu ingin mati? Teriak bayi kecil dengan marah. Hei bocah,
Dulu aku tidak memberikanmu kesempatan untuk masuk ke sana karena kamu tidak cocok dengan warisanku. Tapi, pria ini sangat cocok dengan warisanku karena itulah aku berusaha payah keluar dari pintu surgawi, jelas raksasa emas kelada bayi kecil. Apakah kamu pikir aku peduli dengan warisanku? Tidak, di mataku itu hanyalah sampah. Ingat, jika terjadi sesuatu terhadap kakakku, aku akan membuatmu. Teriak bayi kecil dengan marah. Hitung aku juga. Naga kecil juga menatap raksasa emas dengan tatapan membunuh. Hahaha, kalau begitu cobalah. Lin Dong bukan. Aku ingin melihat apakah kamu masih bisa melawan anak yang khususku buat sendiri untuk menelan dunia atau tidak. Aku harap tontonan yang menarik, ucap raksasa emas sebelum menghilang dari pandangan semua orang yang ada di sana. Tenang saja, aku pasti memberikan tontonan menarik untukmu. Lin Dong tiba-tiba tersenyum ke tempat di mana raksasa emas itu menghilang. Semuanya, kembali ke ruang bawah tanah. Hunhu, kamu mengatur yang lainnya untuk berlatih. Dua saudaraku kalian juga bantu mereka, ucap Lin Dong kepada Lin Diao dan Lin Xiao. Apakah anak dan menantumu juga harus ikut? Tanya Lin Diao. Bawa saja mereka, jawab Lin Tian santai. Baiklah, kami pergi dulu. Kembalilah dengan cepat, ucap Lin Diao membawa Lin Xiao pergi dari tempat itu. Semua penguasa juga dibawa pergi oleh Tian Hunhu kembali ke dimensi buatan itu. Ayah, apa kamu kembali ke dunia dewa? Tanya Mu Suanyin. Iya, aku pergi sementara untuk membawa semua orang-orang jenius ke sini untuk berlatih, jawab Lin Dong. Bagaimana dengan suami? Tanya Mu Suanyin. Lin Tian tersenyum dan menepuk pundak menantunya itu, dia meyakinkan Mu Suanyin kalau Lin Tian pasti akan baik-baik saja. Dia juga meminta Mu Suanyin untuk tidak terlalu khawatir karena bagaimanapun dia lebih mengetahui seberapa kuatnya Lin Tian meskipun telah kehilangan matanya. Baiklah, aku pergi ke dimensi untuk melatih yang lainnya. Ayah, kamu harus berhati-hati, ucap Mu Suanyin dengan lembut setelah mencoba untuk meyakinkan dirinya tidak ada yang akan terjadi dengan Lin Tian. Iya, ayah pergi dulu, jawab Lin Dong menghilang dari pandangan Mu Suanyin. Mu Suanyin meneteskan air mata setelah tidak ada orang di sana, hatinya terasa sakit dan sedih setelah melihat kepergian Lin Tian. Bagaimanapun lawan Lin Tian adalah sang pencipta, orang yang menciptakan mereka semua makhluk hidup. Aku berharap kamu baik-baik saja, jika sang pencipta mencelakaimu Mu Suanyin tidak akan pernah tinggal diam. Meskipun harus mengorbankan nyawaku, aku pasti akan menyelamatkanmu, ucap Mu Suanyin memandangi langit biru. Hahaha, apakah ini dunia dewa? Udara yang sangat segar, ucap sosok yang tiba-tiba muncul di lautan terlarang. Sosok itu tidak lain adalah singa perak, di belangnya ada ratusan meteor perak yang telah memiliki wujud sendiri-sendiri. Dan ranah mereka semua terendah hanya di dewa penguasa tingkat menengah, pasti dengan kekuatan seperti itu, dimanapun mereka pergi hanya kehancuran yang mereka dapatkan. Hahaha, Jenderal, apakah kita berangkat sekarang? Tanya salah satu meteor yang telah memiliki wujud manusia. Hahaha, tentu saja harus pergi. Makanan menunggu kita di sana, jawab singa perak menunjuk ke arah pulau yang sangat jauh. Di mana tempat itu adalah perbatasan benua, dan di sana sudah dipastikan banyak makhluk yang hidup. Hahaha, ayo pergi. Saatnya mengisi perut, ucap singa perak terbang membawa pasukannya. Bab 350. Ketetapan hati leluhur roh. Di depan pintu putih Lin Tian berdiri di sana dengan tenang, leluhur roh yang telah kembali ke wujud aslinya memandang Lin Tian dengan wajah sedikit benci. Saat di Istana Langit, dia mendapatkan rasa malu yang luar biasa. Baik dari Lin Dong maupun bayi kecil yang sangat meremehkan dia saat itu. Kalau bukan karena sang pencipta, dia mungkin tidak akan bisa lepas dari Lin Dong yang kekuatannya sama dengan sang pencipta meskipun Lin Dong belum sepenuhnya pulih. Dia sangat ingin membunuh Lin Tian sekarang tapi sang pencipta pasti akan membunuhnya jika melakukan hal itu. Sepertinya kamu benar-benar telah jatuh ke dalam kegelapan, ucap Lin Tian yang tidak bisa melihat itu. Aku masih sama dengan aku yang dulu, kegelapan. Apa kamu berkhayal? Tanya leluhur roh penuh kebencian. Leluhur roh yang agung tidak bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Bukankah itu sudah jatuh dalam kegelapan? Aku hanya mematuhi perintah dari ayahku. Jawab leluhur roh marah. Ayah, bahkan jika itu ayahmu, bila dia salah ia jangan diikuti.
Sebagai anak harusnya kamu bisa memberi nasihat kepada dia, ucap Lin Tian. Leluhur roh tidak menjawab, matanya terus menatap bagian belakang Lin Tian dengan tatapan penuh rasa benci. Pria muda di depannya ini, meskipun belum sekuat Lin Dong tapi dia sudah jauh lebih baik dari kebanyakan orang. Hanya masalah waktu sebelum Lin Tian mencapai kekuatan yang jauh lebih kuat dari ayahnya sendiri. Tapi itu sekarang tidak mungkin, dia telah menyatu dengan Sang Pencipta sebelumnya dan dia dapat melihat kalau Sang Pencipta ingin menguasai tubuh Lin Tian untuk dirinya sendiri. Sedikit senyuman muncul di wajah leluhur roh, dia ingin melihat bagaimana ekspresi Lin Tian saat sadar kalau dirinya hanya menjadi wadah untuk Sang Pencipta. Krek, pintu putih tiba-tiba terbuka. Leluhur roh tahu kalau ayahnya telah memberi perintah untuk membiarkan Lin Tian masuk ke dalam pintu tersebut. Lin Tian hanya berjalan ke depan tanpa bisa melihat apapun, dia masuk melewati pintu putih itu. Jika kamu masih mengingat kenangan indah di saat kamu bersama teman-temanmu, mungkin kamu akan sadar kalau semua yang kamu lakukan adalah salah, ucap Lin Tian dari dalam pintu itu untuk leluhur roh. Setelah Lin Tian masuk, pintu putih tertutup kembali. Meninggalkan leluhur roh yang terdiam dengan ucapan terakhir Lin Tian, meskipun itu hanya kalimat sederhana tapi itu benar-benar membuat sedikit kesadaran di hati leluhur roh. Teman, dia tentu memilikinya dulu, bahkan dulu dia sering bermain dan juga melakukan hal nakal dengan teman-temannya di masa itu. Dan meskipun teman-teman tak menjadi kuat seiring waktu, mereka tetap menjadi teman bahkan saat leluhur roh masih roh yang lemah. Teman-temannya itu membantu dirinya untuk menjadi lebih kuat, karena itulah dia bisa mencapai tingkat yang sekarang. Temankah? Apa aku salah? Ucap leluhur roh tanpa ia sadari. Keinginan untuk menjadi kuat membuat dia melupakan dirinya yang dulu, dirinya yang menjunjung rasa kebenaran dan keadilan. Tapi sekarang dia benar-benar diselimuti oleh keinginan untuk menjadi kuat. Sial, kau bekerja lagi, kenapa tidak mengajak kami? Tanya sosok anak berusia 7 tahun. Aku hanya tidak ingin kalian jatuh ke dalam masalah, ucap anak kecil yang lain memegang keranjang berisi apel. Kamu, sudah jangan marahi dia terus, dia juga saudara kita. Dan dia melakukannya untuk kita juga bukan, ucap anak gadis yang cantik di sana. Touch, ini tugasku sebagai kakak, dia harusnya diam dan menerima apa yang aku berikan. Bukan bekerja keras untuk mengisi perut kita. Ucap anak laki-laki yang lain. Melihat saudara laki-lakinya yang marah, membuat pria kecil itu sedih. Dia hanya melakukan beberapa pekerjaan dengan imbalan sekeranjang apel untuk mereka makan. Adik kecil, kamu adalah roh yang memiliki hati baik dan juga kejujuran yang lebih baik daripada kami. Dan kamu juga yang paling kecil di antara kami, tugas mencari makan itu serahkan kepada kami. Dan untukmu, berlatihlah agar menjadi roh yang kuat. Dengan begitu kami saudara-saudaramu sudah sangat bangga untukmu, ucap gadis itu menghelus kepala pria kecil itu dengan penuh kasih sayang. Tapi, sudahlah, ambil buku ini dan baca, berlatih yang keras dan untuk kebutuhan kamu biarkan kakak-kakakmu yang memenuhinya, ucap pria yang lain memberikan buku kepada pria kecil itu. Baik kakak, ingat, jika kamu memiliki kekuatan jangan pernah menjadi sombong, lindungi apa yang bisa kamu lindungi, ucap gadis itu dengan tulus. Leluhur roh yang bersandar di pintu putih itu jatuh dalam kenangannya di masa kecil. Dia memiliki saudara-saudara yang tulus menyayanginya, membantu dia untuk terus berkembang. Meskipun dua di antara mereka mati saat dia masih kecil tapi dia tidak pernah melupakan mereka. Dan saat kehancuran itu terjadi kakak perempuannya juga mati untuk melindungi naga kecil, dan satu lagi saudaranya yang sekarang adalah naga kecil itu sendiri. Saat dia bertemu dengan naga kecil sebelumnya jelas naga kecil memandang ia dengan tatapan jijik dan meremehkan. Tentu dia sendiri mengerti alasan naga kecil memandang dirinya seperti itu. Leluhur roh menggertakkan giginya, dia memanggil mata ketiganya lalu mencongkel mata itu keluar dari tubuhnya. Meskipun rasa sakit membuat seluruh tubuhnya terasa dicabik-cabik, tapi leluhur roh tidak berhenti dan terus berusaha mengeluarkan mata itu dari keningnya. Aku tidak menginginkan mata ini, teriak leluhur roh yang telah berhasil mengeluarkan mata ketiganya itu dari keningnya. Aku tidak butuh, aku hanya butuh teman dan saudaraku, aku tidak butuh kekuatan yang palsu seperti ini, ucap leluhur roh menghancurkan mata itu di dalam genggamannya. Boom, efek samping yang dia alami membuat dirinya memuntahkan seteguk darah.
Hal itu membuat kekuatannya langsung turun satu ranah, tapi leluhur roh tidak peduli dengan hal itu. Dia menatap pintu putih dengan wajah yang tertekan, kesadaran lamanya baru saja kembali. Jika itu dirinya yang sekarang, dia pasti akan melakukan apapun agar Lin Tian tidak masuk. Pemuda itu memiliki daya pikat yang luar biasa untuk orang-orang sekitarnya. Jika kamu berhasil keluar dari sana, aku sebagai leluhur roh pasti bersumpah mati untuk mengikutimu. Ucap leluhur roh dengan wajah lemah ke arah pintu putih. Saudaraku, tunggu aku. Saat perang itu terjadi aku pasti ada di sana menemanimu. Ucap leluhur roh pergi dari tempat itu dengan ketegasan dan ketetapan hati pasti. Di dalam pintu putih, mata emas terlihat cemberut. Dia tidak menyangka kalau leluhur roh memberontak kepadanya, dengan berani menghancurkan mata yang telah dia berikan kepada leluhur roh. Bab 351. Era baru, kamulah penguasanya. Aku tidak menyangka hanya dengan ucapan kecil dari pria muda ini dia sadar begitu saja. Bahkan dia berani mencabut mata yang aku berikan kepadanya, meskipun mata itu tidak terlalu berarti bagiku tapi tetap saja itu kehilangan yang sangat besar, ucap mata emas. Mata emas memandang Lin Tian yang telah tidak sadar sejak masuk ke dalam pintu surgawi. Dia benar-benar senang dengan tubuh Lin Tian yang sempurna dan siap untuk menguasai tubuhnya. Dulu dia adalah milik dari Dewa Manusia, dan dia juga memiliki julukan lain yaitu Dewa Penghancur. Di mana dia adalah orang yang menciptakan manusia di setiap zaman, dan dia juga yang membiarkan manusia seperti di zaman Bai Wutian berkembang dengan sempurna. Jika aku menelan ketiga saudara itu mungkin aku bisa jadi sempurna, ucap mata emas dengan suara bergairah. Apa kamu pikir menelan para dewa pencipta lainnya akan membuatmu kuat? Dan Dewa Naga kuno serta dua saudaranya yang lain tidak mudah untuk kamu taklukkan seperti dewa kuno lainnya, ucap mata biru dengan suara dingin. Hahaha, kamu hanya diam dan menunggu ditelan olehku. Setelah itu kita berdua akan bersama lagi seperti dulu saat kita masih di tubuh yang sama, ucap mata emas tertawa mengejek mata biru langit. Kau hanya benda yang memiliki sedikit roh, dulu tuan dari kita membiarkan hidup juga karena dia berharap kita dapat menciptakan kehidupan layak bagi seluruh makhluk hidup yang dia ciptakan, ucap mata biru. Itu dulu, tapi sekarang sudah saatnya mengambil semua itu kembali dari mereka, mata emas menatap mata biru dengan penuh keinginan. Kamu telah dibutakan energi negatif orang-orang yang telah kamu telan. Mata emas tidak peduli dia bersiap untuk masuk ke dalam tubuh Lin Tian, tapi mata emas tidak memperhatikan kalau seberkas cahaya biru kecil telah dulu masuk ke dalam tubuh Lin Tian. Jika dia mengetahuinya, mungkin mata emas tidak akan lagi memilih masuk ke dalam tubuh Lin Tian. Sayangnya dia tidak mengetahui apa-apa tentang cahaya biru yang tidak terlihat tersebut. Mata langit, sudah saatnya aku hidup dengan tubuh yang baru. Saat itu kamu hanya akan menjadi budakku, ucap mata emas memandang mata biru yang terlihat sangat membenci mata emas. Melihat mata biru tidak membalas ucapannya, mata emas tidak peduli lagi dan langsung masuk ke mata kiri Lin Tian yang telah kosong. Dia sengaja menghancurkan mata emas Lin Tian dari jauh untuk memudahkannya mengisi kekos di mata Lin Tian. Hahaha. Sebentar lagi tubuhmu akan jadi milikku, ucap mata emas sesaat dia masuk ke dalam alam bawah sadar. Lin Tian terlihat duduk diam seperti patung di alam bawah sadarnya. Dia bahkan seperti tidak mendengarkan apa yang barusan dikatakan mata emas. Melihat kebungkaman Lin Tian, mata emas sangat bahagia dan puas, dia yakin Lin Tian telah menerima takdirnya untuk menjadi wadah dari matanya itu. Bagus, aku suka dengan kepatuhanmu itu. Aku akan membiarkan rohmu tetap ada setelah aku menguasai tubuhmu nanti, jika ada orang yang lebih cocok darimu saat itu, yakinlah. Aku akan memberikan kebebasan kepada rohmu, ucap mata emas dengan meyakinkan. Tapi dia tentu tidak akan pernah membiarkan Lin Tian kembali menguasai tubuhnya nanti meskipun sudah ada tubuh yang lebih baik dari Lin Tian. Di luar mata biru yang memandangi mata emas hanya diam membisu, pandangan mata biru ke Lin Tian seperti dia sangat berharap ada harapan untuk Lin Tian. Mata biru yang telah diam perlahan menjadi ilusi, mata emas yang sibuk menyatu dengan Lin Tian tidak tahu kalau mata biru telah mulai menghilang dari dunia itu. Aku harap kamu bisa melakukannya, aku dan dia tidak perlu ada di dunia ini lagi. Dengan adanya kamu, itu sudah cukup. Apa yang telah aku janjikan kepada tuanku telah aku penuhi, dan sekarang itu tergantung kepadamu wahai penerus tuanku.
Era baru ini kamu penguasanya, ucap mata biru sebelum menghilang sepenuhnya di dalam kehampaan itu. Kenapa aura mata langit menghilang? Fikir mata emas yang tengah sibuk menyatukan dirinya dengan tubuh Lin Tian. Tidak masalah, tidak lama sebelum aku dan dia menjadi satu. Dan saat itu terjadi dia pun tidak akan bisa menolak perintahku lagi, ucap mata emas dengan tenang. Di mata kiri Lin Tian yang sebelumnya kosong telah diisi oleh mata emas. Mata itu juga perlahan meningkatkan kekuatan Lin Tian yang sebelumnya hanya di ranah setengah dewa kaisar tingkat menengah ke tingkat tinggi. Dan energi yang diterima oleh tubuh Lin Tian terus naik, meskipun energi dalam tubuh Lin Tian diisi secara perlahan. Tubuh yang sempurna, ucap mata emas merasakan sedikit dari tubuh Lin Tian. Tapi mata emas langsung kaget saat merasakan dari alam bawah sadar Lin Tian adanya perlawanan. Dia menatap tubuh Lin Tian yang telah diam sejak tadi bersinar dengan cahaya biru, hal itu membuat mata emas menjadi aneh. Tapi tidak terlalu memperhatikannya, dia melanjutkan terus mencoba menguasai tubuh Lin Tian secara perlahan agar tidak merusak pondasi kekuatan Lin Tian. Boom! Tolong! Di perbatasan timur, banyak mayat manusia biasa berserakan di tanah itu. Bahkan di dalam kota besar benua timur banyak kultivator mati untuk melawan musuh yang tiba-tiba muncul di sana. Musuh mereka tidak lain adalah meteor perak yang dipimpin oleh singa perak, kelompok mereka bahkan memakan hidup-hidup beberapa manusia biasa yang hidup di sana. Yang lebih menyedihkan adalah meteor perak itu tidak berbelas kasih, mereka mematahkan salah satu tangan anak yang baru saja berumur 7 tahun dengan kejam. Lalu mereka menarik tangan itu hingga putus membuat anak kecil itu merasakan sakit yang tidak bisa dia tanggung di umur sekecil itu. Ada juga yang menelan setengah tubuh anak-anak di sana dan membiarkan mereka mati kesakitan sebelum menelan setengah tubuh mereka untuk menjadi pemuas mereka. Hal kejam itu, bahkan para kultivator jahat pun tidak tahan dan bergabung melawan mereka. Tapi itu sia-sia karena kekuatan mereka bukanlah sesuatu yang dapat dilawan oleh kultivator di dunia dewa. Swiss, makhluk jahat, berani menyentuh dunia dewaku mati. Teriak suara dingin dari langit. Boom! Singa perak yang tengah mempermainkan seorang wanita melihat ke langit. Dia melihat banyak sosok muncul di langit dan kekuatan mereka juga lumayan kuat, karena sebagian mereka yang terendah hanya di tingkat dewa surgawi tingkat menengah dan terkuat berada di ranah dewa penguasa tingkat awal dan menengah, itu pun hanya beberapa dari mereka. Hanya 2 orang yang telah mencapai ranah dewa penguasa tingkat tinggi yang membuat singa perak sedikit terkejut dengan kekuatan 2 orang itu. Bab 352. Tidak ada jalan. Di langit juga ada beberapa sosok yang dikenal, mereka adalah lim gerbang yang diciptakan Lin Tian untuk Sekte Langit. Dan pimpinan mereka adalah Hei An, di belakang mereka ada Yue Liandao, Zhao Lu, Jing Lao dan Bai Ying yang berdiri di sisi Hei An. Melihat kedekatan keduanya, jelas bukan hanya sekedar hubungan biasa. Tidak tahu apa yang akan difikirkan Bai kecil kalau mengetahui anaknya telah direbut oleh pria lain, mungkin dia akan mengamuk dan memukul Hei An saat bertemu. Sepertinya kalian berdua adalah pemimpinnya bukan? Tanya singa perak memandangi 2 pria tampan yang ada di depan semua pasukan yang muncul itu. Bisa dibilang begitu, jawab pria dengan pakaian serba merah seperti api, dia adalah Kaisar Api Yang Kai dan di sampingnya tentu Kaisar Chu. Hahaha, kalau begitu mungkin kalian makanan yang bagus untukku sebagai pembuka, ucap singa perak dengan suara dingin. Siapa kalian? Kenapa kalian melakukan hal kejam ini di dunia kami? Tanya Kaisar Chu. Kalian tidak pantas untuk mengetahui kami budak kecil, jawab salah satu dari meteor perak yang tidak kalah kuat dengan singa perak. Kaisar Api dan Kaisar Chu diam memandangi semua pasukan meteor perak. Mereka jelas merasakan kalau kekuatan kebanyakan dari mereka lebih kuat dari kekuatan pasukan dari dunia dewa. Hal ini membuat mereka sedikit putus asa, setelah semua mereka membawa tanggung jawab untuk melindungi dunia dewa. Apakah kita mundur atau melawan mereka? Tanya Bing Yang di belakang. Bing Yang memimpin tetua bahkan leluhur Sekte Langit untuk datang menyelesaikan masalah yang terjadi. Tapi dia juga merasakan hal yang sama dengan 2 kaisar, karena itulah dia ragu apakah mereka harus bertarung atau mundur sekarang. Jika kita mundur hal buruk akan terus terjadi di dunia dewa, tapi jika kita tidak mundur, hanya kekalahan yang menjadi hasil dari tindakan kita, ucap Hei An dengan sauta tenang.
Meskipun dia hanya penguasa paviliun pasukan tersembunyi Sekte Langit, tapi dia adalah ahli strategi yang terkenal di seluruh dunia dewa. Jadi apapun yang dia katakan pasti menjadi pertimbangan bagi orang-orang yang mendengarnya. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Tanya Kaisar Chu. Mundur tidak mungkin, hanya bisa berjuang untuk hidup kita, jawab Hei An memegang erat-erat tangan lembut Bai Ying. Begitukah? Kalau begitu, bunuh saja. Jika kita tidak bisa melindungi satu anak kecil saja, untuk apa kekuatan yang kita miliki ini? Jadi, mari atau hidup lebih baik mati dengan rasa hormat. Ucap Kaisar Api dengan suara dingin. Semuanya dengarkan. Bunuh. Teriak Kaisar Chu. Bunuh. Semua pasukan yang dibawa oleh setiap fraksi menyerang ke arah meteor perak secara berkelompok. Mereka mengerti tidak akan bisa menang satu lawan satu, maka mereka hanya harus mencoba untuk bertarung berkelompok dengan meteor perak. Para budak mulai memberontak, ucap Singa Perak dengan suara dingin. Tuan, biarkan kami yang berada di ranah sama dengan mereka yang bertarung, ucap salah satu meteor perak berbentuk manusia tapi bertubuh naga. Haha, kalau begitu baiklah. Orang-orang yang di atas dewa penguasa tingkat tinggi dilarang ikut bertarung, ucap Singa Perak setuju dengan permintaan bawahannya itu. Baik, semua pasukan di bawah setengah dewa kaisar dengan patuh mundur sambil menikmati makanan mereka yang tersisa. Yang lainnya maju untuk bertarung melawan pasukan dunia dewa. Setelah berada di dunia dewa selama 2 hari membuat Singa Perak menjadi puas dan haus akan daging makhluk hidup di sini. Boom, boom, pertarungan besar terjadi di langit tepat di kota yang telah hancur itu. Dulunya tempat itu adalah kota indah, sekarang telah menjadi kota yang hancur dan penuh mayat. Boom, hahaha. Wanita yang lumayan cantik, ucap salah satu meteor perak berwujud manusia dengan sayap kelelawar saat menatap tubuh Bai Ying yang indah. Jangan berani, teriak Hei An yang melihat kalau monster jelek itu menatap Bai Ying dengan mesum. Dia melesat dengan cepat di depan Bai Ying menyerang meteor perak itu. Pertarungan keduanya terjadi dengan kekuatan yang sama, hal itu membuat mereka seimbang. Itu sebelum Bai Ying yang akhirnya bergabung membantu Hei An melawan monster perak itu. Boom, boom, di bawah salah satu meteor perak yang baru saja keluar dari sisa rumah yang hanya ada sedikit kamar tertutup melihat tubuh Bai Ying yang sempurna menjadi sangat ingin mencicipinya. Di tangannya, monster perak itu menyerat sosok wanita yang telah mati penuh dengan rasa benci. Mata wanita itu melotot dan juga tubuh wanita itu tidak ditutupi oleh apapun, sehingga dapat dilihat kalau ada banyak dari di bagian sensitif wanita tersebut yang terus mengalir. Bahkan beberapa area wanita itu juga penuh dengan luka bekas gigitan, yang kemungkinan itu adalah bekas gigitan dari monster perak tersebut. Apakah kamu puas? Tanya Singa Perak dengan senyum memandangi bawahan yang menyerat wanita mati itu. Tentu saja belum Jenderal, aku menginginkan wanita itu. Bagaimana menurutmu Jenderal? Tanya monster perak menunjuk Bai Ying. Ingin, ambil saja kalau begitu, jawab Singa Perak santai. Haha, bagus. Kalau begitu, aku akan menangkapnya, ucap monster perak itu dengan senyum puas. Dia melemparkan mayat wanita telanjang itu jauh ke arah reruntuhan dan terbang langsung menuju ke tempat Bai Ying yang masih sibuk membantu Hei An melawan monster perak. Swiss, hei, hentikan, aku ingin wanita ini, ucap monster peran yang muncul di antara kedua sisi. Baik, ucap monster perak yang menjadi lawan Bai Ying dan Hei An. Hahaha, wanita cantik. Mari ikut bersamaku, jika kamu bisa memuaskan tubuhku ini. Aku pastikan akan membuatmu tetap hidup, bahkan untuk menjalani hidup yang lebih baik daripada menjadi budak atau makanan bagi sukuku, ucap monster perak dengan suara yang lembut dan penuh perhatian. Mimpi, teriak Bai Ying juga tadi melihat mayat wanita yang diseret oleh monster itu. Gadis nakal, apakah kamu yakin, kekuatanku bukanlah mati? Ucap Hei An muncul di belakang monster perak itu dan menebaskan pedangnya ke arah leher monster perak. Sungguh naif, ucap monster perak. Boom, Hei An, teriak Bai Ying melihat Hei An langsung terkapar hanya dengan jentikan jari dari monster perak itu. Bagaimana, mimpi, jawab Bai Ying dengan suara dingin, dia langsung terbang menyerang monster perak dengan sekuat tenaga. Sayangnya, dia hanya semut di kara monster perak. Aku akan membuatmu sadar sedikit, ucap monster perak menjentikan jarinya lalu mendorong mundur Bai Ying dengan keras ke belakang.
Bai Ying jatuh dengan keras, mematahkan beberapa tulang di tubuhnya yang membuat dia tidak bisa bergerak. Yinger, wajah Hei An tanpa sadar kesakitan saat melihat Bai Ying terluka. Bab 353. Apa yang kamu lakukan? Apa yang terjadi? Kenapa aku merasakan ada bahaya yang terjadi dengan Bai Ying? Fikir Bai kecil yang sedang bersama naga kecil. Kakak, ada apa? Tanya naga kecil menatap Bai kecil yang terlihat cemas. Keduanya terlihat tengah tidur dengan wujud kecil masing-masing di pohon yang ada di Taman Istana Langit. Bai kecil sedikit ragu apa yang harus dia lakukan, tapi saat memikirkan anaknya mungkin dalam bahaya, dia meminta naga kecil untuk membawanya turun ke dunia dewa. Dengan menggunakan sebuah liontin yang pernah digunakan Bai Ying, naga kecil dapat merobek ruang untuk muncul di sisi Bai Ying selama itu ada aura pemiliknya di benda tersebut. Bukankah Paman Lin sedang turun ke dunia dewa? Tanya naga kecil. Iya, tapi mungkin dia terlambat. Karena saat dia akan pergi, aku merasakan dia untuk sementara masih berada di negeri langit. Tepatnya berada di Gunung Huangwu, jawab Bai kecil. Kenapa dia di sana? Tanya naga kecil bingung. Entahlah, sudah. Cepat lakukan, jika sesuatu terjadi dengan keponakanmu, maka iparmu pasti membunuh aku dan kamu, ucap Bai kecil serius menatap naga kecil. Aku tahu, naga kecil menatap liontin tersebut lalu sinar biru keluar dari matanya. Swiss, Paman Lin, ucap Bai kecil melihat Lindong muncul di tempat mereka. Kalian kemana? Tanya Lindong yang muncul di sana. Ke dunia dewa, Paman Lin, bukankah kamu harusnya sudah pergi ke dunia dewa? Aku melihatmu menghilang saat itu, ucap Bai kecil. Aku memang berencana ke sana, tapi ada sesuatu yang aneh membuatku tidak bisa keluar dari alam langit. Aku mencoba pergi ke Gunung Huangwu untuk melihat ke tempat di mana aku membutuhkan sesuatu, tapi tetap saja setelah mendapatkannya itu tidak berguna, jawab Lindong menghela nafas. Dia sadar kalau ini pasti perbuatan mata emas, tapi dia tidak berdaya karena bahkan dia pun tidak bisa memaksa masuk ke pintu putih untuk membawa Lintian maupun melawan mata emas. Kalau begitu, bukankah akan sia-sia? Ucap Bai kecil memandang naga kecil. Hei, tenang saja kakak. Kekuatanku tidak ada hubungannya dengan mata emas itu, jadi dia tidak dapat mengendalikanku apalagi menggagalkan apa yang sedang aku lakukan. Ingat, kita berasal dari suku yang berbeda, jawab naga kecil dengan suara tenang. Swiss, berhasil. Keduanya serentak bahagia saat melihat portal muncul di belakang liontin tersebut. Lindong melihat itu juga senang karena dia sekarang memiliki cara untuk turun ke dunia dewa. Dia lalu meminta agar mereka berangkat bersama ke dunia dewa, karena dia merasakan ada sesuatu yang salah di sana sekarang. Tentu Bai kecil merasakan hal yang sama dengan Lindong, jadi dia setuju untuk pergi bersama dengannya turun ke dunia dewa. Ayo, aku sudah memiliki beberapa barang dari alam langit, jadi kita nanti bisa kembali dengan benda itu, ucap naga kecil yang pertama masuk ke dalam portal diikuti Bai kecil dan Lindong dari belakang. Haha, sekarang kamu tidak bisa apa-apa lagi, ucap monster perak memandangi Bai Ying yang tidak lagi dapat bergerak. Jangan sentuh dia, teriak Hei An yang lagi-lagi muncul di belakang monster perak. Tapi dia terus dipukul mundur oleh monster perak dengan keras, membuat dia dipenuhi luka. Di tempat lain, 3 lainnya juga mengalami nasib yang sama. Bukan hanya mereka, bahkan semua pasukan yang tadi datang juga terlihat kelelahan dan sudah banyak korban di sisi mereka. Kaisar Api dan Kaisar Chu juga terlihat menyedihkan hanya untuk melawan salah satu monster perak. Sial, ucap Kaisar Api dengan marah menyerang monster perak di depannya. Percuma saja, kamu sangat lemah, ucap monster perak bergerak untuk menahan dan memukul mundur Kaisar Api. Boom, Kaisar Api terpukul mundur dan memuntahkan seteguk darah di tanah setelah terhempas begitu jauhnya. Saudara Yang, teriak Kaisar Chu melihat Kaisar Api jatuh. Haha, kemana pandanganmu, ucap monster perak yang menjadi lawannya. Sial, formasi teratai hitam, teriak Kaisar Chu. Banyak teratai muncul mengeliling Kaisar Chu, setiap bunga teratai itu langsung menyerang ke arah monster perak. Meskipun diserang teratai hitam di dalam formasi besar itu, monster perak terlihat dapat bergerak bebas sambil menghindari setiap serangan teratai hitam. Boom, hahaha, apakah cuman ini kekuatan kalian? Tanya monster perak memandangi Kaisar Api. Tidak, masih belum, teriak Kaisar Api berdiri.
Dia melepaskan kekuatan penuhnya yang membuat rambut Kaisar Api berubah warna seperti api. 9 api surgawi bersatu. Teratai api surgawi, teriak Kaisar Api. Teratai kecil muncul di tangan Kaisar Pai yang terbentuk dari 9 api surgawi. Melemparkan teratai kecil itu ke arah monster perak, membuat Kaisar Api langsung kekurangan energi. Teratai api surgawi adalah tekniknya yang sangat menguras energi di dalam tubuhnya, karena itulah dia jarang menggunakan teknik itu. Monster perak melihat teratai api itu langsung menjadi serius. Mengangkat kedua tangannya, sebelum teratai api mendekati monster perak. Dia sudah memasang perisai energi untuk menahan serangan itu. Boom! Teratai api meledak yang membuat cukup besar guncangan di sekitarnya, tapi saat Kaisar Api melihat lagi, monster perak itu tidak terluka bahkan sedikit pun. Hanya ada sedikit robekan di sisi kanan pakaian dari monster perak itu membuat Kaisar Api menatap monster perak dengan putus asa. Apakah ini akhir dari dunia dewa? Pikir Kaisar Api dengan sedih. Haha, sepertinya hanya itu yang kamu miliki, ucap monster perak. Belum, Kaisar Api dengan marah mengangkat pedangnya dan menyerang lagi ke arah monster perak. Di tempat lain, monster perak mesum telah menyentuh wajah Bai Ying yang tidak dapat bergerak sedikit pun itu. Bai Ying mencoba memberontak tapi luka di tubuhnya membuat dia benar-benar tidak dapat menggerakkan badannya begitu mudah. Hahaha, begitu sempurna. Kamu akan menjadi milikku, ucap monster darah dengan lembut membelai wajah Bai Ying. Jangan berani, ucap Bai Ying dengan dingin. Hahaha, jangan terlalu dingin sayang. Lihat, biarkan kekasihmu untuk melihat betapa liarnya kamu, ucap monster darah akan mulai menyentuh tempat sensitif milik Bai Ying. Brengsek, jangan sentuh dia, teriak Hei An, saat dia akan menyerang monster perak mesum itu. Monster perak yang lain datang menghalangi Hei An, wajah Hei An sangat jelek dan dadanya terasa aman sakit. Kamu sangat lemah, lihatlah bagaimana wanitamu menjadi wanitaku, ucap monster perak mesum. Jangan sentuh dia. Teriak Hei An ingin maju tapi dihalangi oleh yang lainnya. Selamat makan, ucap monster perak akan menyentuh area sensitif Bai Ying. Plak, sebuah tangan menghalangi tangan monster perak, membuat dia menjadi marah dan memandangi pria yang tiba-tiba muncul itu dengan penuh kebencian. Apa yang kamu lakukan? Bab 354. Kedatangan ayah Bai Ying. Aku, malaikat mautmu, ucap sosok yang tidak lain adalah Bai kecil. Wajahnya sangat marah memandangi meteor perak mesum itu. Saat dia keluar dari lubang antar dimensi, dia merasakan kalau Bai Ying dalam bahaya jadi dia segera terbang dengan cepat menuju tempat Bai Ying berada. Untung dia masih sempat kalau tidak entah apa yang terjadi kepada anaknya ini, dan pasti istrinya Dewi Bunga akan terpukul jika sesuatu terjadi ke dapa Bai Ying. Ayah, panggil Bai Ying dengan suara serak. Tenang, ayahmu di sini. Tidak ada yang bisa menyakitimu. Bahkan jika langit runtuh ayahmu pasti berdiri melindungimu, ucap Bai kecil menatap anaknya itu dengan lembut. Sial, lepaskan, teriak meteor perak dengan suara dingin. Ho, pasti kalian suku meteor perak bukan? Kebetulan sekali aku sangat membutuhkan kalian dalam jumlah banyak, ucap Bai kecil dengan senyum dingin. Aura Bai kecil terus naik yang membuat meteor itu mulai gemetar ketakutan. Kekuatan Bai kecil baru berhenti di ranah setengah dewa kaisar tingkat menengah tahap puncak. Jelas kalau kekuatannya sama dengan kekuatan Lintian sebelumnya, tapi Bai kecil sangat jarang menunjukkan kekuatan aslinya jika tidak dalam perang atau benar-benar sangat marah. Aura ini, wajah singa perak tersentak kaget melihat Bai kecil di langit yang sedang memegang meteor perak mesum itu. Kau akan jadi yang pertama, ucap Bai kecil, ROAARRR. Raungan harimau membuat semua meteor perak dan juga pasukan dunia dewa jatuh karena tertekan, hanya Bai Ying yang baik-baik saja karena dilindungi oleh Bai kecil. Wajah singa perak juga terlihat sangat jelek, karena dia tidak menyangka kalau di dunia dewa ada orang sekuat dia di sini. Padahal orang-orang ini hanya ada di alam langit, dan itu pun hanya beberapa. Bayangan kepala harimau muncul di atas kepala Bai kecil. Bayangan harimau itu membuka mulutnya lalu menelan meteor perak yang masih dalam keadaan panik itu. Tidak, gluk, kepala harimau itu hilang setelah sepenuhnya menelan meteor perak mesum. Melihat temannya ditelan oleh Bai kecil, semua meteor perak menjadi gemetar ketakutan. Entah kenapa mereka seperti telah menemui musuh alami mereka,
Singa perak yang melihat bayi kecil juga ikut kaget dan dia mengingat pria muda yang menelan beberapa temannya dulu. Sial, apakah orang ini satu kelompok dengan pria itu? Pikir singa perak. Kalian benar-benar berani menyentuh anakku, apakah kalian semua bosan hidup? Ucap bayi kecil memandangi seluruh pasukan meteor perak. Siapa kau? Tanya singa perak. Apa perlu bertanya lagi? Aku adalah orang yang akan memangsa sukum, jawab bayi kecil dengan senyum dingin memandangi singa perak. Sial, siapa mereka? Apakah mereka benar-benar satu kelompok? Pikir singa perak dengan suara dingin dan penuh kebencian. Swiss. Tidak lama naga kecil dan Lindong muncul di langit. Melihat Lindong muncul, wajah seluruh pasukan dunia dewa sangat senang. Mereka seperti melihat harapan telah datang untuk mereka. Dua kaisar juga tersenyum saat memandang Lindong yang muncul itu. Sepertinya kalian terluka, ucap Lindong memandangi dua kaisar. Hahaha, hanya luka kecil. Bagus kalau kau bisa datang, jawab Kaisar Chu dengan ramah. Iya, biarkan aku menyelesaikan masalah di sini dulu sebelum kita mengobrol, ucap Lindong dengan senyum. Kenapa aura orang ini berbeda dengan pria sebelumnya? Dia jauh tidak terduga dari naga kecil di sampingnya itu. Apa yang terjadi di dunia ini? Pikir singa perak dengan kebingungan. Kalian ternyata berani muncul di dunia dewa. Kalau begitu, jadilah sesuatu yang berguna untuk kami, ucap Lindong dengan suara tegas. Dia mengangkat tangannya lalu semua meteor perak yang lebih lemah terangkat ke langit. Semuanya langsung diserap ke dalam dimensi melahap Lindong. Singa perak dan sebagian yang memiliki ranah sama dengannya kaget, orang yang di depan mereka kemungkinan hampir sama kuat dengan tuannya. Sial, apakah dia pemimpin dari dunia dewa? Pikir singa perak. Swiss, aku merasakan aura kakakku di tubuhmu, apakah kamu orang yang menyakitinya saat itu? Kalau begitu, aku akan memberi pelajaran yang baik untukmu, ucap naga kecil yang muncul di hadapan singa perak. Roaarr. Naga kecil meraung tepat di depan singa perak membuat dia langsung terlempar jauh ke belakang, lalu naga kecil berubah ke wujud manusianya dan terus memukul singa perak. Melihat jenderal mereka dipukul, semua meteor yang tersisa menyerang ke arah Lindong dan sebagian juga membantu singa perak. Boom, boom, percuma, ucap naga kecil dengan suara dingin. Kalian pikir hanya kakakku yang punya teknik itu bukan? Aku juga bisa. Teriak naga kecil marah melihat lusinan meteor perak menyerangnya secara bersamaan. Teknik naga langit, menelan segalanya. Ucap naga langit. Dari langit, muncul lubang hitam besar dan saat semua meteor itu mendekati naga kecil, mereka seperti tersedot ke dalam lubang hitam terdebut. Hei, apakah kamu ingin menelan mereka utuh? Tanya bayi kecil dari jauh yang sedang membantu pemulihan anaknya. Tenang saja kakak. Mereka hanya akan tersegel di dalam dan terombang-ambing layaknya sebuah meteor biasa, jawab naga kecil dengan santai. Sial, kalau begini hanya itu caranya, ucap singa perak yang juga merasakan dirinya ditarik masuk ke dalam lubang hitam. Dari belakang punggungnya, beberapa tentakel keluar langsung pergi menempel ke belakang leher beberapa meteor perak tersebut. Beberapa meteor perak yang terasa ada yang menempel di belakang leher mereka sedikit aneh, tapi saat mereka sadar apa itu wajah mereka sangat jelek memandang singa perak. Jadilah milikku, ucap singa perak lalu menyerap beberapa meteor tersebut. Jenderal kamu, beberapa meteor itu perlahan mengering, tubuh yang mereka tempati juga mulai keriput dan pada akhirnya menghilang ke dalam debu. Lindong yang telah selesai menarik semua meteor ke dimensi melahapnya melihat kalau beberapa dari meteor itu ditarik masuk agak tidak menyangka. Ternyata suku ini benar-benar makhluk sempurna yang dibuat oleh orang itu, dan jelas kalau mereka adalah hasrat dari pria tersebut atau bisa aku bilang mata emas itu, ucap Lindong di dalam hatinya. Hahaha, akhirnya aku menjadi kuat lagi, ucap singa perak. Tapi tiba-tiba tubuh singa perak menjadi aneh, dia merasakan kalau energi yang dia terima terlalu banyak dan jika terus dibiarkan bisa-bisa dia meledak di sini. Sial, aku terlalu rakus, ucap singa perak dengan dingin. Dia akhirnya keluar dari area naga kecil, dan hanya dapat terus mempertahankan energi di dalam tubuhnya untuk sementara waktu agar tidak menghancurkan dirinya. Kau butuh bantuan. Kalau begitu biarkan aku membantumu, Tuan Rakus. Bab 355. Kekesalan bayi kecil dengan Heian. Bayi kecil yang muncul tersenyum ke singa perak, dia lalu menyentuh pundak singa perak dengan kasar.
dan menarik semua energi yang meledak dalam tubuh singa perak ke dalam tubuhnya sendiri. Melihat hal itu singa perak dengan marah melepaskan diri dari bayi kecil, tapi bayi kecil yang terlihat sangat marah bahkan lebih gila lagi. Dia terus menahan singa perak dengan sangat kuat membuat singa perak tidak dapat bergerak bahkan untuk selangkah pun. Aku tidak menyangka kalau jimat yang sering dipakai oleh Fenger untuk menangkapku ternyata berguna juga untukku, ucap bayi kecil yang membuat singa perak terlihat sangat jelek. Energi di dalam tubuh singa perak terus dilahap oleh bayi kecil yang pada akhirnya membuat singa perak memotong pundaknya sendiri. Hal itu membuat bayi kecil agak terkejut, dia tidak menyangka singa perak itu bahkan berani menggunakan energi yang meluap-luap di dalam tubuhnya bergerak hanya untuk memotong satu tangannya. Singa perak menjauh dari bayi kecil dan naga kecil, dengan marah dia menatap ketiganya. Dia tidak menyangka kalau orang-orang ini sangatlah kuat, bahkan dia tidak bisa melawan satu di antara ketiganya. Kalian siapa? Apa kalian berasal dari alam langit? Tanya singa perak. Iya, kami kebetulan berasal dari alam langit. Dan sangat kebetulan jika kamu ada di sini membuat kami memiliki kesempatan untuk mendapatkan sedikit hadiah, jawab naga kecil sambil menatap singa perak dengan jijik. Apa maksud kalian? Hei, apa kamu tidak melihat tadi energi di dalam tubuhmu aku serap? Yang kami maksud adalah energi sukumu sangat berguna untuk kami, karena itulah tetap diam dan biarkan kami menangkap kamu, ucap bayi kecil. Ucapan bayi kecil akhirnya membuat singa perak mengerti kenapa sewaktu itu Lin Tian mengatakan kalau mereka adalah harta. Jadi, energi mereka dapat diserap oleh orang-orang ini. Tapi dia tidak yakin kalau banyak yang bisa melakukannya, jadi dia berpikir kalau itu pasti antara ketiganya dan Lin Tian saling berhubungan satu sama lain. Sial, aku harus melapor jika begini. Jika terus dibiarkan terlalu lama, orang-orang ini bisa-bisa menjadi jauh lebih kuat. Apalagi mereka telah mengambil semua pasukanku, pikir singa perak. Dia sekarang hanya bisa mundur dan melapor ke tuannya masalah ini. Pasti tuannya juga tidak akan menyangka kalau ada orang yang dapat menyaring energi di tubuh mereka. Singa perak hanya dapat mengeluarkan token kecil dan bersiap untuk menghancurkan Mia. Tapi Lindong tidak membiarkan singa perak lolos, ia menggunakan teknik ruangnya dan menyegel seluruh area sejauh puluhan kilometer jauhnya. Dengan begitu singa perak tidak berhasil lari dari tempat itu. Wajah singa perak berubah sangat jelek memandang Lindong, dia sadar kalau sekarang dirinya tidak dapat untuk lari lagi. Jika begini dia hanya bisa bertarung habis-habisan dengan Lindong dan dua lainnya. Siapa yang akan maju? Tanya naga kecil. Tentukah? Wajah bayi kecil langsung berubah saat melihat Bai Ying yang baru saja sembuh pergi mendekati Hei An dan dengan santai membantu Hei An berdiri. Yinger. Bayi kecil langsung muncul di depan Bai Ying dengan wajah agak marah. Ayah, apa hubungan kalian? Kenapa kalian sangat dekat seperti ini? Tanya bayi kecil dengan suara terburu-buru dan juga cemas. Itu, Bai Ying agak ragu menjawab dan hanya bisa menatap Hei An meminta tolong padanya. Bocah kecil, katakan kepadaku, apa yang kamu lakukan kepada anakku selama aku tidak ada? Tanya bayi kecil dengan marah memegang pakaian Hei An. Kami tidak melakukan apa-apa, kami hanya baru saja memiliki hubungan khusus Paman Bai, jawab Hei An yang juga takut dengan wajah marah bayi kecil tapi juga mencoba untuk memberanikan diri menjawab. Berani sekali kau mendekati aku harus bicara empat mata denganmu, ucap bayi kecil bersiap untuk membawa Hei An tanpa mempedulikan musuh di depannya yang membuat Lindong dan naga kecil menggelengkan kepala. Ayah, jika kamu berani menyakiti saudara Hei, jangan pernah menganggap aku sebagai anakmu. Bagaimanapun hubungan antara aku dan Hei An itu adalah urusan kami, ayah tidak berhak menentukannya, ucap Bai Ying dengan marah. Melihat anaknya marah, bayi kecil sontak membeku di tempatnya. Anaknya yang manis sekarang telah berani melawan ayahnya, pasti ini akibat dari ulah bocah kecil ini. Jadi dia dengan enggan melepaskan Hei An karena mengerti tidak akan dapat memukul bocah itu yang dilindungi oleh anaknya. Hei An yang dilepaskan bayi kecil terasa beban di pundaknya terangkat sepenuhnya. Gadis kecil yang imut telah menjadi besar, dia tidak butuh ayahnya lagi. Tapi ini pasti karena bocah ini, ucap bayi kecil di dalam hatinya memandang Hei An dengan marah. Hei An sekali lagi merasakan seluruh tubuhnya merinding, tapi dia dengan berani membalas tatapan bayi kecil.
Bayi kecil yang melihat itu sangat marah dan langsung menghilang dari sana meninggalkan Bai Ying yang kaget melihat tingkah ayahnya. Sial, ucap bayi kecil muncul di hadapan singa perak yang masih dalam kondisi bertahan. Boom, boom, boom. Singa perak menjadi bulan-bulanan bayi kecil yang sedang kesal itu. Hei An yang melihat bagaimana bayi kecil memukul singa perak begitu brutal menelan ludahnya kembali. Jika itu dia dalam posisi singa perak mungkin dia sudah mati hanya dengan satu pukulan. Sangat beruntung Bai Ying membelanya yang membuat bayi kecil tidak dapat melakukan apapun kepadanya. Swiss, yah, pria ini jadi samsak tinju kakak, ucap naga kecil muncul di samping Bai Ying. Siapa kamu? Tanya Bai Ying. Kamu harus memanggilku Paman Xiaolong, karena aku adik dari ayahmu, jawab naga kecil dengan lembut menatap Bai Ying. Salam Paman Xiaolong, ucap Bai Ying dengan sopan, dia juga sadar kalau pria ini juga pasti memiliki hubungan dengan Paman Lin Tiannya. Baiklah, bocah kecil kau harus siap nanti untuk menerima ujian dari kakakku. Tapi aku punya saran bagus agar kamu tidak menderita di tangan kakakku, apakah kamu ingin tahu? Tanya naga kecil sembari menatap pasangan di depannya itu. Tolong beritahu aku Paman Xiaolong, ucap Hei An juga ingin tahu solusi masalah hubungannya dengan Bai Ying. Pergi cari Dewi Bunga dan katakan keinginan kalian kepadanya, aku yakin dengan sifat Dewi Bunga pasti menerima kalian. Dan begitu kalian akan baik-baik saja tanpa takut ayah Bai Ying akan marah, jawab naga kecil. Keduanya juga baru ingat kalau ada Dewi Bunga ibu Bai Ying yang bisa membantu mereka masalah hubungan. Akhirnya Hei An dan Bai Ying memutuskan setelah semua selesai pergi menemui Dewi Bunga untuk mencari perlindungan. Bab 356. Kemunculan Huang Sheng. Paman, terima kasih. Keduanya langsung memberi hormat tulus kepada naga kecil yang telah mengingatkan mereka kalau ada Dewi Bunga yang dapat mengendalikan bayi kecil. Tidak masalah, kita semua keluarga, jawab naga kecil tanpa sadar telah mengkhianati kakaknya sendiri. Boom, singa perak terpental jauh dengan pendaratan pantat jatuh terlebih dahulu. Kamu, berdiri lagi, teriak bayi kecil dengan marah. Meteor perak menatap bayi kecil dengan kebencian, pria itu nendang dan memukul dirinya dengan begitu kejam. Bahkan pantat dan adik kecilnya tidak terhindari dari serangan bayi kecil. Untung dia memiliki keamanan yang cukup terjaga jadi dia tidak merasakan sakit di bagian adik kecilnya. Sial, pengorbanan darah. Teriak singa perak dengan marah, seketika itu kekuatan singa perak naik lagi dan tangannya yang hilang kembali tumbuh dengan sendirinya. Boom, sayangnya saat dia mulai menyerang bayi kecil, dia malah terhempas kembali dengan menyedihkan. Belum sampai di situ saja, sebelum dia mendarat bersih di tanah bayi kecil sudah muncul lagi di belakangnya bersiap memberi pukulan keras ke wajah singa perak. Pukulan mematikan, ucap bayi kecil, aku bisa menahannya. Ucap singa perak saat melihat pukulan bayi kecil, dia langsung menutupi wajahnya dengan kedua tangan yang dia punya. Hal yang tidak terduga adalah bayi kecil bukannya memukul wajah singa perak, dia malah menggunakan tendangan keras tepat di singa perak. Tendangan mendarat wajah singa perak benar-benar kesakitan, dia diterbangkan lagi ke langit dengan kecepatan yang sangat cepat. Naga kecil, teriak bayi kecil. Oh, kakak memanggilku, aku pergi dulu, ucap naga kecil menghilang. Aku datang. Naga kecil muncul di atas langit tepat tidak jauh dari singa perak. Dia melayangkan pukulan tepat di perut singa perak membuat singa perak merintih kesakitan dan jatuh dengan kecepatan cepat juga ke tanah. Ini akhirnya, ucap bayi kecil membuka mulut bayangan kepala harimau bersiap untuk menelan singa perak. Terlalu kasar. Suara pria muncul tepat sebelum singa perak masuk ke mulut bayi kecil. Di depan bayi kecil tiba-tiba singa perak hilang begitu saja, Lindong yang diam-diam mengamati melihat ke sisi langit yang lain. Dia melihat sosok pria berjubah biru sedang menggendong singa perak yang sekarat. Kamu siapa? Tanya Lindong dengan suara dingin menatap pria jubah biru. Hei, Paman Lin tidak perlu menanyakan hal yang sudah pasti, ucap bayi kecil memandang pria jubah biru dengan tatapan marah. Lindong diam, dia tentu mengetahui siapa pria jubah biru itu sebenarnya. Tapi, dia ingin memastikan apakah itu benar dia atau orang yang berbeda. Pria jubah biru itu tersenyum, dia melepas penutup kepalanya dan memperlihatkan wajah yang sangat dikenal oleh para leluhur ataupun orang-orang yang telah lama hidup. Tidak mungkin.
Ucap salah satu leluhur menatap pria jubah biru yang tidak lain adalah Kaisar Langit terdahulu. Bagaimana ini terjadi? Kenapa bisa Kaisar? Hahaha, kenapa kalian begitu kaget? Apa karena wajahku yang mirip dengan Kaisar kalian? Tapi ya, dia juga sebagian dari diriku. Sayang sekali dia mengkhianati perintahku, jadi aku Dengna terpaksa menghapus ingatan dan mengendalikan tubuhnya sendiri, ucap Huang Sheng. Jadi kamu pemimpin dari suku Meteor Perak? Tanya naga kecil yang juga mendekati Lindong bersama bayi kecil. Tidak, pemimpin kami bernama Huang De dan aku hanya setengah dari bawahan orang itu, jawab Huang Sheng santai. Singa perak membuka matanya, dia berpikir kalau dirinya akan mati tapi dia merasa seperti ada seseorang yang sedang menggendongnya. Dan saat dia melihat itu adalah Huang Sheng, dia tidak berbicara apapun karena dia sadar kalau tuannya telah memerintahkan Huang Sheng untuk menyelamatkan dia. Kamu terlalu ceroboh, ucap Huang Sheng sedikit marah. Iya, aku memang ceroboh. Aku tidak menyangka kalau ada orang kuat di dunia dewa ini. Jika aku tahu tidak mungkin akan menyerang mereka membabi buta seperti ini, jawab singa perak dengan lemah. Selama kamu sadar itu baik-baik saja, ucap Huang Sheng. Huang Sheng memandang Lindong dengan senyum, dan perlahan dia melihat kalau kakinya sudah mulai menghilang sedikit. Dia sadar kalau waktunya di dunia dewa tidak bisa terlalu lama, dan yang datang juga hanyalah tubuh palsu atau klon dari dirinya saja. Sebab, dengan kekuatan yang dia miliki tidak mungkin baginya untuk datang ke dunia dewa tanpa melewati saluran dimensi yang telah dihancurkan oleh Lin Tian. Sepertinya waktuku tidak lama, ucap Huang Sheng menatap Lindong. Jadi kamu bukan lagi Tian Sheng? Tanya Lindong. Aku adalah dia dan dia adalah aku, bedanya namaku adalah Huang Sheng. Dan nama Tian Sheng sebenarnya bukanlah nama yang aku sengaja berikan, tapi itu diberikan oleh orang tua angkatnya, jawab Huang Sheng tanpa sedikit pun malu untuk menjawab. Ternyata kamu hanya klon, jika itu tubuh aslimu yang datang aku pasti akan menghajarmu. Ucap bayi kecil. Hahaha, teman lama ternyata masih belum berubah. Siapa temanmu? Teriak bayi kecil marah. Hahaha, baiklah. Aku pergi dulu, maaf aku harus membawa orang ini kembali. Sampai bertemu lagi, ucap Huang Sheng akhirnya menghilang dari pandangan Lindong dan bayi kecil. Sial, kekuatan orang ini setidaknya berada di puncak, ucap bayi kecil dengan marah. Iya, kita tidak punya waktu. Sepertinya pria yang dia selamatkan itu sangat berarti bagi suku Meteor Perak. Kalau tidak dia tidak akan datang sendirian menyelamatkan pria itu, ucap Lindong setelah dia melihat sikap Huang Sheng yang hanya datang mengambil singa perak. Aku tidak tahu seberapa banyak pasukan orang ini, semoga saja kita masih sempat. Naga kecil menghela nafas berat saat memikirkan pasukan di belakang Huang Sheng, jika itu lebih banyak dari apa yang mereka pikirkan, kemungkinan saat perang terjadi, sisi mereka pasti akan sangat menderita. Memikirkan hal itu saja membuat bayi kecil dan Lindong merasa tertekan, bukan karena kekuatan mereka tapi karena pasukan alam langit dan juga dunia dewa tidaklah sekuat meteor perak itu. Ditambah lagi selama mereka menelan makhluk hidup kekuatan mereka akan terus meningkat, yang membuat mereka menjadi musuh terbesar bagi seluruh makhluk hidup yang ada. Sudahlah, kakak, kamu mendapatkan beberapa meteor perak bukan? Dan aku juga mendapatkan beberapa. Jadi, mari kita temukan tempat untuk menyerap mereka, jika masih ada 10 tahun lagi mungkin untukku menerobos kembali ke setengah dewa kaisar tingkat tinggi, ucap naga kecil sembari menepuk pundak bayi kecil. Touch, aku tahu tempat yang cocok untuk kita berlatih, tapi sebelum itu aku harus menyelesaikan satu masalah yang terjadi di dalam keluargaku, ucap bayi kecil. Bab 357. Otak udang. Naga kecil mengerti apa yang ingin dilakukan oleh bayi kecil dan tidak banyak bicara lagi dia langsung mundur bersama dengan Lindong. Aku mengurus masalah di sana dulu, ucap Lindong berbalik pergi ke arah dua kaisar yang masih terlihat duduk sembari memulihkan kekuatan mereka. Di sana juga beberapa leluhur ataupun tetua berbagai kekuatan super berlutut lemah saat mengetahui kalau dalang dari semua yang terjadi adalah kaisar langit terdahulu yang sangat mereka hargai. Sepertinya mereka sangat tertekan, ucap naga kecil melihat banyak orang yang terlihat tidak bernyawa itu. Kamu harusnya lebih mengerti bagaimana hati seseorang yang dikhianati, jawab Lindong. Iya, bagaimanapun pasti sangat sakit.
Tapi aku harap mereka dapat bangun dan pulih dari kesedihan mereka, ucap naga kecil menghela nafas. Di tempat lain Bai kecil mendekati Bai Ying dan Hei An, sedangkan tiga lainnya langsung mundur menjauh membawa semua pasukan mereka agar tidak terpengaruh oleh urusan keluarga Bai. Bai kecil dengan marah menatap Hei An, dia sangat ingin memukul pria itu tapi melihat anaknya yang menatap dirinya dengan tajam Bai kecil terpaksa melepaskan angan-angannya. Sial, lihat saja nanti saat anakku tidak ada. Aku pasti menyiksamu, ucap Bai kecil dalam hatinya. Dia telah mulai merencanakan apa langkah yang harus dia lakukan untuk mencegah putrinya diambil oleh Hei An. Bagaimanapun seorang ayah seperti Bai kecil pasti tidak akan membiarkan anak gadisnya lepas begitu saja ke tangan seorang pria. Apalagi Bai kecil adalah tipe ayah yang keras kepala. Meskipun dia nakal tapi jika itu bersangkutan dengan anaknya dia bisa jauh lebih keras kepala lagi. Ayah, apa yang ingin kamu lakukan? Tanya Bai Ying melihat ayahnya mendekati Hei An. Yinger, apakah kamu tidak percaya dengan ayahmu ini? Tanya Bai kecil agak sedih melihat anaknya berdiri di depan Hei An untuk melindungi pria itu. Tidak, ayah adalah salah satu orang yang tidak akan ku percayai jika itu masalah hubunganku dengan Hei An, jawab Bai Ying tanpa takut menatap ayahnya itu. Oh, sial, anakku sepertinya sadar apa yang ingin aku lakukan, pikir Bai kecil, tapi dia tidak mundur dan ingin sekali berhadapan langsung dengan Hei An. Tidak, aku harus memberi pria kecil itu pelajaran, bagaimana jika nanti dia mencari gadis lain? Atau bagaimana jika dia menduakan anakku? Bukankah itu sangat kejam? Fikir Bai kecil yang tidak sadar kalau dirinya juga melakukan hal yang baru saja dia katakan itu. Melihat ayahnya tetap tidak mau mundur, Bai Ying menghancurkan sesuatu benda kecil seperti token pemanggil. Di negeri langit, Dewi Bunga yang sedang dalam pelatihan tiba-tiba membuka matanya, dia sadar kalau Bai Ying sedang memanggilnya. Perlahan Dewi Bunga menggunakan salah satu klonnya untuk pergi menemui Bai Ying. Apa yang terjadi sampai Yinger memanggilku? Fikir Dewi Bunga dengan serius setelah membiarkan klonnya pergi. Dia tidak merasakan sesuatu yang janggal ataupun ada retakan di batu jiwa Bai Ying, tapi karena anaknya yang memanggil dirinya tentu dia tidak akan tinggal diam. Jika itu masalah besar dan klon tidak dapat mengatasinya, aku harus pergi sendiri ke sana, ucap Dewi Bunga setelah beberapa pertimbangan. Di dunia dewa, setelah Bai Ying menghancurkan token itu, tanpa disadari Bai kecil cahaya putih tiba-tiba muncul di depan Bai Ying, dan sosok cantik tiba-tiba membuat Bai kecil seketika itu kaget dan menjauh sedikit dari wanita tersebut. Yinger, kenapa kamu memanggil ibu? Tanya Dewi Bunga tidak memperhatikan Bai kecil dan malah berbalik menanyakan masalah Bai Ying. Ibu, ucap Bai Ying memeluk klon ibunya itu. Meskipun hanya klon, tapi mereka berbagi jiwa yang sama jadi perasaan Dewi Bunga dan klon dia sendiri adalah satu. Kenapa? Apa kamu ada masalah? Tanya Dewi Bunga yang tidak melihat masalah berarti pada Bai Ying. Tentu saja alasan Dewi Bunga tidak melihat ada luka di tubuh Bai Ying itu murni karena Bai kecil membantu penyembuhannya. Bai Ying menceritakan apa yang terjadi di sana, termasuk hubungan dia dengan Hei An. Dewi Bunga kaget dengan pengakuan dari Bai Ying itu, dia sangat sadar kalau anaknya ini sangat jarang bisa dekat dengan seorang pria saat di alam langit dulu. Tapi sekarang dia malah berhasil didekati oleh Hei An sedikit membuat Dewi Bunga tidak percaya. Dewi Bunga menatap Hei An, tentu ditatap oleh Dewi Bunga membuat Hei An cemas dan langsung memberi hormat penuh kepada Dewi Bunga. Melihat Hei An, Dewi Bunga sadar kalau keduanya saling menyukai. Hati Dewi Bunga senang, tapi saat Bai Ying mengatakan kalau suaminya melarang hubungan keduanya membuat dia sangat marah. Ayahmu itu otak udang, jadi jangan difikirkan. Kalian lakukan apa yang ingin kalian lakukan, jika memang kalian ingin menikah. Aku akan berbicara langsung dengan Dewa Kegelapan, ucap Dewi Bunga mengelus kepala anaknya itu. Sial, tidak bisa, kenapa kamu begitu saja setuju dengan hubungan mereka? Tanya Bai kecil kesal. Lalu apa? Apa alasanmu tidak setuju dengan hubungan mereka? Tanya Dewi Bunga. Wow, ini seru, Paman Lin kita harus menonton, ucap naga kecil melihat klon Dewi Bunga. Ho, baiklah, sangat jarang melihat Dewi Bunga marah. Dan juga ini bisa menjadi hiburan mungkin bagi mereka, jawab Lindong. Bagus, kalau begitu mari bertaruh, ucap naga kecil. Ho, boleh, apa yang kita pertaruhkan?
Tanya Kaisar Api berdiri dan melihat bayi kecil serta keluarganya di langit. Anggur terbaik yang kalian punya, jawab naga kecil. Kaisar Api, Kaisar Chu dan Lin Dong saling pandang. Lalu mereka langsung setuju dengan taruhan naga kecil, tapi mereka harus memastikan anggur terbaik mereka apa. Naga kecil mengeluarkan anggur yang telah dia simpan sangat lama berumur hampir 1 juta tahun, sedangkan dua kaisar juga mengeluarkan anggur berumur 1 juta tahun yang mirip dengan rasa berbeda seperti naga kecil. Lin Dong sama-sama mengeluarkan anggurnya, dia tidak ingin kalah oleh 3 orang pemabuk itu. Sial, jika dia berselingkuh dengan wanita lain bagaimana? Jika dia memiliki wanita lain bagaimana? Apakah aku harus membiarkan anakku diduakan? Tanya bayi kecil dengan marah. Sontak semua pria yang mendengar alasan bodoh bayi kecil membuat mereka menggelengkan kepala, mereka berpikir kalau bayi kecil tidak sadar dengan dirinya sendiri telah melakukan madu dengan wanita lain. Tentu para wanita yang mendengar ucapan bayi kecil berbanding terbalik dengan pria, mereka sangat marah dan berpikir kalau bayi kecil hanya mementingkan dirinya sendiri. Apa kamu bodoh atau otakmu memang otak udang? Tanya Dewi Bunga dengan marah sambil menunjuk ke kepala bayi kecil. Bab 358. Sisi seorang ayah. Siapa yang otak udang? Aku ini adalah pria yang baik dan penuh kejujuran, dan aku mengatakan ini untuk yang terbaik bagi anak kita, jawab bayi kecil marah. Oh, kalau begitu katakan kepadaku, kenapa kamu menikahiku di saat kamu sudah punya saudari Fenger? Tanya Dewi Bunga. Bayi kecil langsung terdiam, dia lalu sadar kalau dirinya juga orang yang telah memiliki 2 istri. Sontak dia tidak dapat menjawab pertanyaan Dewi Bunga, dia malah berkeringat dingin karena ucapannya sendiri. Hahaha, Kaisar Api kita menang, ucap naga kecil kepada Kaisar Api yang juga terlihat senang melihat perdebatan sengit suami istri di langit itu. Iya, itu bagus. Aku dapat menambah beberapa koleksi anggur terabiku, jawab Kaisar Api senang. Semua orang yang melihat tingkah dua kaisar dan juga leluhur bela diri dengan naga kecil agak tidak dapat berkata-kata, mereka semua hanya dapat menghela nafas melihat sikap aneh yang dimiliki keempatnya. Tapi mereka sedikit terhibur dengan pertengkaran pasangan di langit itu, meskipun ada pria yang memiliki anak wanita berpikir kalau mereka harus menjaga anak mereka lebih ketat lagi agar tidak ditarik oleh pria muda bersifat iblis. Iya, itu istriku, bagaimanapun, mereka masih muda bagaimana jika kita membawa anak kita kembali dulu dan menguni hubungan jarak jauh mereka? Tanya bayi kecil dengan suara lembut dan juga kecil, dia mencoba agar dapat memutuskan hubungan anaknya dengan Hei An. Apa kamu pikir aku tidak tahu isi otakmu sekarang? Biarkan aku mengatakan sesuatu kepadamu, jika kamu berani menggertak atau main tangan dengan Hei An. Jangan pernah menyentuhku lagi selama 100 tahun, ucap Dewi Bunga memperingati bayi kecil. 100 tahun. Apa ada pria yang kuat menahan adik kecilnya selama 100 tahun? Tanya naga kecil heran dengan ancaman Dewi Bunga. Jika kamu bertanya kepadaku, maka hanya para perjaka yang dapat menahannya. Kita yang sudah memiliki istri tidak mungkin dapat menahan selama 100 tahun, jawab Kaisar Api berkeringat dingin mendengar ancaman Dewi Bunga. Pria yang lain setuju dengan ucapan Kaisar Api. Mereka yang tidak menikah pun kadang akan pergi ke rumah bordil atau mencari wanita lain untuk melampiaskan kesenangan pribadi mereka. Mana mungkin ada pria yang tahan tidak berhubungan badan selama 100 tahun. Bahkan jika hanya 1 tahun tidak akan ada yang sanggup. Jika menunggu 100 tahun mungkin saja si adik kita sudah gemuk, tambah Kaisar Chu menghela nafas. Sepertinya aku harus mencobanya nanti dengan Lin Niao, jika mereka tahu aku adalah perjaka, mereka pasti menghinaku. Fikri naga kecil memutuskan akan pergi mencari Lin Niao saat semua sudah aman terkendali. Lin Niao yang sedang berlatih di dimensi sama dengan para penguasa lainnya, tiba-tiba bersin sendiri. Kenapa aku merasakan ada yang berniat buruk kepadaku? Fikir Lin Niao bingung. Sudahlah, lanjutkan saja latihannya, ucap Lin Niao kembali menutup matanya. Di langit Dewi Bunga setelah mengancam bayi kecil langsung menghilang, membuat bayi kecil bahkan tidak dapat menjawab ancaman dari istri tercintanya itu. Sial, aku harus menyerah sekarang. Tidak, aku masih punya kesempatan untuk membuat mereka berpisah, fikir bayi kecil setelah melihat kalau tidak mungkin membuat masalah dengan Hei An. Iya, itu dia, Dewa Kegelapan.
Aku bisa pergi mengobrol dengan dia sebelum istriku memberitahu dia masalah hubungan anakku dan anak dia. Hehehe, aku harus bicara dengan baik nanti dengan Dewa Kegelapan, ucap Bai kecil dalam hatinya sambil tersenyum jahat. Jelas dia ingin melampiaskan amarahnya kepada Dewa Kegelapan karena tidak dapat bertindak kepada Hei An sejak istrinya mengancam dia dengan ancaman paling menyakitkan bagi seorang suami. Baiklah, ayah menyerah. Lakukan sesuka hatimu, ucap Bai kecil akhirnya menghela nafas dan bersiap berbalik pergi. Ayah, Bai Ying tiba-tiba memeluk Bai kecil dari belakang yang sontak membuat Bai kecil membatu di langit. Aku sayang ayah, jadi terima kasih ayah telah perhatian kepadaku, ucap Bai Ying dengan lembut. Bai kecil tiba-tiba gemetar, matanya juga memerah mendengar ucapan Bai Ying. Entah kenapa hatinya menjadi lebih lembut dan ia juga melupakan apa yang ingin ia lakukan tadi. Dia melepas pelukan anaknya itu lalu berbalik menatap Bai Ying dengan lembut. Ayah juga menyangimu gadis kecilku yang baik, jawab Bai kecil menghelus kepala anaknya itu. Bocah, iya, Hei An sontak berdiri dengan baik di langit lalu menatap Bai kecil dengan ketakutan. Jaga baik-baik anakku, jika sampai dia meneteskan air mata karenamu maka bersiap untuk aku hajar, ucap Bai kecil mengingatkan Hei An. Yakinlah paman, aku tidak akan membuat Bai Ying kecewa, jawab Hei An sambil memukul dadanya. Bagus, kalau begitu aku harus pergi sekarang, ucap Bai kecil. Ayah mau kemana? Tanya Bai Ying cemas, dia berpikir ayahnya kecewa dengan sikapnya tadi. Tenang saja, ayah tidak marah padamu. Ayah dan paman Xiaolongmu ingin pergi ke suatu tempat untuk berlatih selama 10 tahun ini, jawab Bai kecil yang mengerti kecemasan Bai Ying. Benarkah? Iya, kamu harus ikut dengan kakek Linmu kembali ke negeri langit untuk berlatih dengan yang lainnya, jelas Bai kecil. Baik ayah, jawab Bai Ying mematuhi perintah Bai kecil. Bai kecil akhirnya senang dan berbalik langsung terbang menuju ke tempat naga kecil berada. Dia dan naga kecil bersiap untuk pergi setelah menjelaskan apa yang akan mereka lakukan setelah ini. Kalau begitu mari bertemu 10 tahun dari sekarang, ucap Lin Dong kepada keduanya. Iya, aku harap kalian semua bisa meningkat lebih jauh daripada sekarang, jawab Bai kecil memandangi dua kaisar dan orang-orang yang mengelilinginya itu. Kakak, ayo pergi, ucap naga kecil. Ayo, Bai kecil dan naga kecil akhirnya pergi dari tempat itu meninggalkan yang lainnya. Lin Dong melihat mereka pergi akhirnya menghela nafas, dia juga langsung mengajak yang lainnya membereskan medan perang lalu membahas rencana ke depannya masalah meteor perak. Dengan cepat beberapa hari berlalu di dunia dewa, Lin Dong telah menjelaskan tujuannya kepada dua kaisar yang langsung disetujui oleh mereka. Kedua kaisar meminta Lin Dong untuk membiarkan mereka membawa beberapa orang terkuat di keluarga mereka untuk berlatih di alam langit. Lin Dong tidak keberatan dengan itu, dia juga akan membiarkan semua kultivator di dunia dewa untuk berlatih di sekte seni bela diri. Dia telah berencana meninggalkan formasi di mana orang-orang dapat berlatih dengan bebas di dalamnya. Setelah 1 minggu berlalu dan Lin Dong yakin semua sudah beres di dunia dewa, dia membawa semua orang-orang yang dapat dia percayai ke alam langit melalui tempat di mana dia dan dua berandalan muncul. Bab 359. Kembali ke suku harimau suci. Apa kamu tahu salahmu? Tanya Huang De menatap marah singa perak. Aku sadar atas kesalahanku tuan, tolong hukum aku, jawab singa perak berlutut di hadapan Huang De dan Huang Seng. Kalau begitu bagus, aku tidak akan menghukum kamu kali ini, sekarang pergi sembuhkan dirimu dan bantu yang lain untuk mempercepat mengembalikan kekuatan mereka, ucap Huang De dengan tenang setelah melihat kalau singa perak sadar akan kesalahannya. Baik. Singa perak akhirnya dapat menghela nafas melihat kalau tuannya tidak lagi memarahi dirinya. Dia menatap Huang Seng dengan bersyukur, karena dia sadar kalau Huang Seng yang membantu dia untuk lolos dari hukuman tuannya itu. Setelah singa perak pergi, Huang De mantap Huang Seng dengan aneh. Sangat jarang bagi pria ini membantu orang lain tanpa ada tujuan atau imbalannya. Apa kamu sedang sakit? Kenapa kamu membiarkan dia tidak dihukum? Tanya Huang De. Hei, dia sangat berguna untuk kita. Dan dia sudah melihat sendiri bagaimana kekuatan kultivator di sana, jika kita ingin pergi dan menguasai dunia dewa. Singa perak adalah yang paling cocok untuk menjadi jenderalnya, hanya saja sebelumnya dia terlalu sombong karena itu sedikit pelajaran sangat berguna untuknya, jawab Huang Seng sambil tersenyum.
Hanya itu, tanya Huang De. Tidak, dia bisa jauh lebih kuat setepah ini. Kamu hanya tinggal lihat saja, dengan kebencian dan kekalahan dia kali ini dipastikan membuat dirinya jauh meningkat dari yang sekarang, jelas Huang Zheng tersenyum dingin. Kalau begitu aku menunggu untuk melihatnya, kita harus bisa menguasai kekuatan ayah kita itu. Dan jika bisa mendapatkan mata emas, sudah dipastikan seluruh dunia ini akan jadi milik kita, ucap Huang De dengan serius, lalu dia tersenyum memikirkan bagaimana dia dan sukunya menjadi tuan dari segalanya. Kalau begitu aku tidak akan mengecewakan kamu, saudaraku, jawab Huang Zheng dengan senyum dingin. Sesaat Huang De tidak memperhatikan kalau ada perubahan dengan senyum Huang Zheng. Tapi, dari sikapnya dan juga ekspresi Huang Zheng, dia terlihat seperti pria yang berbeda untuk sesaat. Apa yang akan kita lakukan di alam binatang suci kakak? Tanya naga kecil kepada bayi kecil yang ada di depannya. Setelah dari dunia dewa, bayi kecil membawa naga kecil ke alam binatang suci tanpa ada alasan yang jelas. Dia awalnya berpikir kalau bayi kecil membawanya untuk pergi berlatih ke suatu tempat di dunia dewa, tapi nyatanya dia dibawa ke alam binatang suci oleh bayi kecil. Ikut denganku, ada tempat rahasia yang cocok untuk kita berdua berlatih, ucap bayi kecil terus terbang menuju istana harimau suci di mana dia dulu dilahirkan. Naga kecil hanya bisa mengikuti bayi kecil tanpa sedikit pun protes dengannya, tidak berselang lama mereka sampai di depan istana harimau suci. Semua penjaga merasakan ada dua aura kuat yang mendekat langsung berhamburan keluar dari istana harimau suci. Siapa kalian? Berani sekali masuk ke tempat suci suku harimau, ucap kapten penjaga istana harimau menatap bayi kecil. Ho, apakah kamu kapten baru di sini? Tanya bayi kecil. Iya, siapa kalian dan apa tujuan kalian datang ke istana suci kami? Tanya kapten penjaga tenang tapi ada kehati-hatian saat dia menatap bayi kecil. Cukup bagus, jika berlatih 100 tahun lagi mungkin bisa menjadi harimau suci seperti tetua lain, ucap bayi kecil menatap kapten di depannya. Apa maksudmu? Jika kamu hanya membuat masalah di sini, maka pergilah. Ucap kapten penjaga menjadi lebih serius. Lancang, suara keras dari dalam istana membuat kapten penjaga menjadi ketakutan. Swiss. Salam Kaisar Harimau, ucap pria parubaya berambut putih yang tiba-tiba muncul di hadapan bayi kecil. Kaisar Harimau, wajah kapten penjaga dan pasukannya langsung berubah, di alam binatang suci hanya satu orang yang layak disebut Kaisar Harimau yaitu Kaisar Harimau Suci. Sudah lama tidak bertemu leluhur Kong, ucap bayi kecil tersenyum kecil. Iya, sudah lama Kaisar. Apa tujuan Kaisar kembali di saat yang lainnya sedang di alam langit? Tanya leluhur Kong. Aku ingin pergi ke tempat lain di Istana Harimau, harusnya kamu sadar di mana itu bukan? Jawab bayi kecil. Iya, saya tahu, sudah lama tempat itu tidak ada dimasuki, terakhir kali beberapa suku lain dan suku kita masuk tapi hanya dapat bertahan beberapa hari, jelas leluhur Kong. Yah, alam di sana berbeda dengan alam kita. Dan tekanan di sana bahkan jauh lebih kuat dari tekanan yang pernah ada di tempat lain, ucap bayi kecil yang sadar akan tempat yang dimaksud oleh leluhur Kong. Kaisar, itu diciptakan oleh para leluhur suku kita. Di saat mereka akan mati, mereka akan masuk ke dalam tempat itu dan mati dengan menyebarkan seluruh kekuatan yang pernah mereka miliki, mungkin itu yang membuat tempat itu menjadi istimewa, ucap leluhur Kong. Aku dan saudaraku ingin masuk ke sana untuk berlatih. Kamu dan para leluhur yang tersisa juga ikut, bawa sekalian leluhur dari suku lain yang tidak ikut ke alam langit, ucap bayi kecil. Apa yang akan kita lakukan di sana Kaisar? Tanya leluhur Kong. Jangan terlalu banyak tanya, lakukan segera perintahku ini. Waktu yang kita punya tidak banyak, ucap bayi kecil serius menatap leluhur Kong. Baik Kaisar, leluhur Kong tidak banyak bertanya, dia sadar kalau bayi kecil yang terlihat serius tidak akan pernah membohonginya. Dan juga, biasanya bayi kecil tidak pernah mengajak suku lain untuk masuk ke tanah leluhurnya seperti ini jika tidak ada hal yang spesial. Naga kecil tidak berbicara sama sekali. Dia hanya mengikuti bayi kecil di belakang sambil melihat-lihat sekelilingnya untuk membuang kebosanan. Tidak lama, bayi kecil sampai di pintu tanah makam leluhur suku harimau bersama naga kecil. Apakah kita berlatih di dalam? Tanya naga kecil. Ilya, waktu di sana cukup jauh berbeda dengan waktu di luar. Jika 1 hari di luar maka di dalam 1000 tahun,
karena itulah 3 hari yang dimaksud oleh leluhur Kong itu sama dengan 3000 tahun, jelas bayi kecil. Jadi bukankah suku harimau yang sekarang sangat kuat? Dapat bertahan 3000 tahun di dalam. Kuat, para leluhur pernah bertahan selama 1 tahun di dalam sana, dan aku juga pernah ke sana selama lebih 5 tahun, ucap bayi kecil dengan senyum masam saat sadar kalau sukunya sudah sedikit menurun sejak dia tidak ada. Bukankah kakak orang yang gila berkultivasi juga? Loh, aduh, kenapa kakak memukulku? Tanya naga kecil mengusap kepalanya yang dipukul bayi kecil. Bab 360. Mulai berlatih. Apa kau tahu, aku dipaksa untuk masuk ke dalam sana oleh ibu dan ayahku. Bukan hanya mereka saja, tapi seluruh tetua dan leluhur suku Bai memaksaku untuk masuk. Jadi karena itulah aku merasakan sakit yang amat sakit selama 5 tahun itu, perasaan kesepian itu masih membekas di hatiku, ucap Bai kecil kesal bercampur juga sedih. Memang apa yang telah kakak lakukan sampai seluruh suku memaksa kakak untuk masuk ke dalam sana? Tanya naga kecil kaget dengan ucapan Bai kecil. Bagaimana bisa seluruh suku Bai kecil memaksa keturunannya untuk masuk secara paksa ke tanah leluhur jika tidak ada kesalahan? Naga kecil berpikir kemungkinan Bai kecil telah membuat sesuatu kegaduhan yang heboh sehingga suku Bai menghukumnya. Aku hanya mengintip Fenger dan teman-temannya sedang mandi, lalu mencuri beberapa pakaian mereka. Dan aku ketahuan oleh salah satu temannya, meskipun aku berhasil kabur saat itu. Ayahku yang mendengar kejadian itu langsung menangkapku, jawab Bai kecil agak malu. Tapi jika dia mengingat betapa indahnya tubuh teman-teman Lin Fenger saat mandi membuat hidungnya tiba-tiba berdarah dengan sendirinya. Mesum, kakak mungkin adalah Raja Mesum, pikir naga kecil tercengang dengan alasan Bai kecil dihukum. Sebenarnya bukan itu saja, aku mencuri beberapa harta dari leluhur di 4 suku lainnya. Lalu aku juga menggantung beberapa tetua mereka yang menurutku tidak enak dipandang, ucap Bai kecil sambil menghapus darah di hidungnya. Kakak menggantung tetua kakak sendiri. Iya, aku bahkan menelanjangi mereka saat itu. Dan hanya membiarkan mereka memakai saat aku gantung di pintu rumah mereka masing-masing, jawab Bai kecil merasa bangga dengan perilakunya yang dulu. Halo. Ternyata kakak sudah benar-benar jadi berandalan sejak dulu. Aku pikir itu hanya baru saat bersama kakak besar, pantas dia terlihat lebih berpengalaman daripada Bing Zhao dan yang lainnya, pikir naga kecil dengan penuh kekaguman. Sudah lupakan, mari kita tunggu mereka dulu sebelum masuk, ucap Bai kecil bersandar di pintu. Hei kakak, apakah ada cara untuk membuat seorang wanita bahagia? Tanya naga kecil berbisik pelan kepada Bai kecil. Apakah kamu akhirnya ingin mengakui perasaanmu kepada si kecil Niao? Tanya Bai kecil tersenyum. Naga kecil sedikit malu, dia akhirnya mulai menceritakan kalau dia memang tertarik dengan Lin Niao sejak mereka pertama kali bertemu. Entah kenapa dia merasa ada satu hubungan yang sangat dekat antara ia dan Lin Niao. Hal itu membuat dia sangat nyaman saat ada di samping wanita itu. Bai kecil tersenyum, dia sudah sadar kalau baik Lin Niao dan naga kecil memiliki perasaan yang sama. Dan dia pun juga setuju dengan hubungan mereka, apalagi Lin Tian juga berharap keduanya bisa bersatu. Bai kecil hanya memberi dia beberapa saran agar hubungan mereka bisa lebih baik dari yang sekarang. Dan naga kecil juga menerima semua saran dan nasihat Bai kecil. Tidak berselang lama, semua leluhur yang ditunggu Bai kecil akhirnya datang. Dia tidak lagi menunda waktu dan masuk ke dalam tanah leluhur untuk memulai pelatihan di sana. Bai kecil berharap setelah nanti dia keluar bersama leluhur, dapat membantu perang besar yang akan segera terjadi itu. Meskipun mungkin akan banyak korban yang berjatuhan, tapi ia harus tetap berperang karena itu tidak hanya menyangkut kehidupan sukunya tapi seluruh makhluk yang ada di seluruh dunia dan 2 alam. Di mana ini? Aku bisa melihat. Lin Tian yang tidak sadar di mana dia sekarang tiba-tiba bisa melihat. Padahal dia sudah kehilangan kedua mata sebelumnya, wajah Lin Tian agak tidak karuan dan untuk sementara bingung dengan semua yang terjadi dengannya. Lautan, ucap Lin Tian melihat kalau dia sedang berdiri di tengah lautan yang luas. Kamu akhirnya sadar, ucap mata biru yang muncul tepat di depan Lin Tian. Siapa kamu? Lin Tian yang melihat mata biru itu tidak bisa untuk tidak bertanya. Aku adalah salah satu mata dari dewa kuno yang melindungi dan menciptakan manusia, jawab mata biru.
Apakah kamu bagian dari tubuh dewa itu sendiri? Atau sebuah roh? Tanya Lin Tian. Aku bagian tubuh dewa itu sendiri, tapi sekarang aku juga bisa dibilang anggota tubuh dari dewa yang berisi roh sendiri, jawab Mata Biru. Lin Tian mengerti kalau mata ini salah satu anggota tubuh dari dewa itu sendiri, kemungkinan dewa itu memberikan mata ini roh dan kecerdasan sendiri untuk melakukan sesuatu. Aku tidak bisa terlalu lama, aku akan langsung menceritakan semua yang terjadi dulu jauh dari zaman kuno yang pernah kamu lihat. Itu ada di saat hanya ada beberapa dewa kuno yang disebut pencipta, ucap Mata Biru. Salah satu dewa kuno itu mulai menciptakan dunia manusia, elf, dan berbagai suku di dunia itu dulu. Semua adalah ciptaan dari dewa kuno itu sendiri, dan meskipun ada 4 dewa kuno yang menjadi pencipta berbagai monster dan binatang suci, mereka tidak pernah ikut campur masalah dunia saat itu, jadi kehidupan tetap begitu damai. Lalu karena merasa kekuatannya sudah mulai tidak dibutuhkan lagi, dewa itu memisahkan dua matanya. Mata emas dan mata biru langit, keduanya adalah satu dan memiliki kekuatan yang sama. Ratusan juta tahun berlalu sejak kedua mata itu memiliki roh, mereka hidup damai bersama dengan Tuan mereka sendiri. Jika Tuan membutuhkan mereka, mereka akan datang dan menjadi mata untuk Tuan. Tapi, setelah berjuta-juta tahun berlalu, mata emas milik dewa itu sendiri, tiba-tiba memberontak. Mata emas diam-diam menciptakan suku meteor perak yang dapat mengisap energi makhluk lain khususnya makhluk hidup yang diciptakan oleh tuannya sendiri. Lebih parahnya lagi, mata emas telah menelan semua dewa kuno yang tersisa saat itu dan hanya menyisakan 3 dewa kuno yang keberadaannya tidak pernah diketahui. Perang besar terjadi dengan kekalahan total makhluk hidup ciptaan Tuan Mata Biru, akhirnya karena tidak tahan melihat kehancuran total itu, dewa membuat segel dan menyegel mata emas bersama Mata Biru sebagai penjaga segelnya. Sedangkan Tuan dari Mata Biru menghancurkan tubuhnya untuk memulai menciptakan kehidupan lain, karena itulah kehidupan zaman kuno muncul tapi sayangnya semua juga hancur berkat bantuan dari mata emas di dalam gelap yang tidak ingin ada orang yang lebih kuat darinya. Semuanya didengar oleh Lin Tian dengan baik, bahkan dia juga terkejut dengan ayahnya yang termasuk satu zaman dengan dewa kuno mata langit dan mata emas. Lalu, apa yang harus aku lakukan? Aku tidak mungkin bukan melawan dia, ucap Lin Tian dengan suara agak berat. Bersambung.